Kecuali, grup Top kami baru saja mengakuisisi 99 perusahaan. Menurutmu haruskah kita? Kau yang memutuskan. Aku harus pergi mengantar makanan. Kecuali, kau adalah ketua terhormat dari grup Top. Kau mengabaikan grup bernilai miliaran dolar yang seharusnya kau kelola. Namun kau merendahkan dirimu untuk mengantar makanan dan menafkahi seorang pria. Sudah 3 tahun. Dunia luar masih belum tahu seperti apa penampilanmu. Perusahaan Shiting akan segera go public. Sudah waktunya aku mengungkapkan identitasku padanya. Kirimkan pemberitahuan. 3 hari kemudian, aku akan mengadakan pesta makan malam di Top Villa. Undang semua konglomerat bisnis dari kota selatan. Pada hari jadi pernikahan kami, aku ingin memberi Shiting kejutan. Ya, kecuali. Pesanan baru masuk. Ini pesanan Shiting. Kita bisa makan malam bersama. Cepat bawa aku ke Shiting. Lebih cepat, lebih cepat. Ketua akan segera terlambat. Ketua pelan-pelan. Hati-hati pelan-pelan. Kendarai mobilnya lebih jauh. Jangan sampai ketahuan. Baiklah Ketua Lee. Ini harus ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Kau. Ada 2 juta di kartu ini. Pergi beli pakaian baru. Tuan Fu, itu adalah tunanganmu yang telah lama hilang. Dia benar-benar tidak tahu diri. Mengabaikan sosok berpengaruh di kota selatan. Tuan Fu yang memiliki aset triliunan. Dia malah menikahi Lin Shiti, pria parasit semacam itu. Dan demi ego bajingan itu, dia berpura-pura menjadi pengantar makanan. Bagus sekali. Akan lebih baik membiarkannya menderita sedikit lebih lama. Dengan begitu, dia akan tahu betapa baiknya aku sebagai Apa yang kau lakukan? Jiting. Jeti ini istrimu yang mengantar makanan. Acak-acakan dan tidak terawat. Tidak heran Jiting tidak pernah memperkenalkanmu kepada orang luar. Sayang karena dia sudah melihat kita. Tidak perlu lagi kita menyembunyikannya, bukan? Lin Shiting. Siapa dia? Dia adalah wanita yang paling kucintai dalam hidupku. Jangan terburu-buru menangis dulu. Oh benar. Dan ini. Tanda tangani perjanjian cerai. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Perusahaan Jiting. Orang miskin. Jika aku jati dia, aku sudah lama merangkak masuk ke lubang. Tinggal di villa pinggiran kota. Sesekali mencuri waktu luang. Aku tidak berani kembali ke Top Villa. Mengapa wanita ini bisa tinggal di villaku? Baiklah, cepat tanda tangani perjanjian itu, lalu pergi. Aku tidak ingin orang-orang di kalangan atas tahu bahwa aku punya mantan istri yang mengantar makanan. Ceraikan. Aku akan tanda tangan. Salahkan Ko Li Weiwei karena jatuh cinta padamu seorang yang tidak tahu berterima kasih. Bajingan yang buta, benar salah, dan memukul wanita. Aku Li Weiwei tidak pernah menerima bajingan. Aku salah mengira mata ikan sebagai mutiara. Aku harap kau tidak akan menyesal nanti. Ayam hutan benar bermimpi menjadi burung phoenix. Apa yang sedang kau impikan? Kalian keamanan usir dia untukku. Bau kemiskinan. Sangat menjijikkan. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ya, baik-baik saja. Seperti yang diduga pedang pertama saat mencapai daratan adalah untuk menjatuhkan kekasihnya, Lin Shiting. Aku tidak menyangka bahwa dedikasiku padamu selama 3 tahun ini hanya akan memberiku penghinaanmu yang tak ada habisnya. Meninggalkanku istrimu yang setia. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Tuan Fu, saya baru saja menerima. Top berikan kepada Junting sebelumnya. Aku akan mengambilnya kembali sedikit demi sedikit. Dimengerti Ketua Lee. Hanya pengurus villa baru saja menelepon. Menanyakan tentang gaya untuk perjamuan malam ini. Di mana kekasihku? Aku cukup beruntung bisa diajak. Beraninya kau kembali. Kakak ipar, jangan salahkan kakakku. Kau hanyalah seorang pengantar makanan rendahan. Wajar saja kau dicurangi. Jika kau terus mengganggu seperti ini, kau akan tidak tahu malu. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengganggunya. Apa yang kau lakukan? Kau si miskin sialan, si miskin yang gila.
Siapa tahu kau akan mengambil barang-barang dari rumah kami. Li Weiwei, kamu gila. Kau, beraninya kau memukul kami. Kau tahu, orang seperti apa Ketua Li yang sekarang dipegang erat oleh anakku itu? Ketua Li, katamu, kau benar-benar telah membutakan mata anjingmu sendiri. Lupakan saja ibu. Jangan pedulikan dia. Setelah 3 hari, kita akan menghadiri perjamuan di Cloud Top Villa. Pada saat itu, keluarga Lin kita pasti akan makmur. Bunuh dia? Mudah saja bukan? Perjamuan Cloud Top, bukankah sudah kubatalkan? Baiklah. Kalau begitu aku ingin melihat, apakah dalam 3 hari kau akan terbang tinggi atau jatuh terpuruk? Ketua Li, Kau belum kembali ke villa selama 3 tahun. Seseorang sudah merebut tempatmu. siapa yang begitu berani? Saya akan menanganinya sekarang juga. Tidak perlu. Aku ingin melihat dalam 3 hari. Masalah macam apa yang akan dia timbulkan di rumahku? Ketua Lin dan Ketua Li, benar-benar pasangan yang serasi. Saya bertanya-tanya apakah kita akan memiliki kesempatan untuk berkolaborasi di masa depan. Kalau begitu aku harap di masa depan, kita bisa berkolaborasi lebih banyak. Dan juga grup Lui kami. Dan saya dan grup Julong saya. Kenapa dia ada di sini? Li Weiwei, jalan ini. Lihat putraku sudah sukses besar. Dan kau masih saja menempel dan mengganggu di sini. Dan dia bahkan menyewa gaun. Dan datang ke sini untuk pamer dengan menjijikkan. Aku ingin tahu dari mana si pengantar barang bau mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli gaun lusuh seperti itu. Bukankah itu karena dia? Kurasa dia sebelum menikah sudah berselingkuh. Dan dia berani membawanya ke sini. Betapa tidak tahu malunya. Mulut kotormu. Kau benar-benar belum cukup ditampar ya? Kau benar-benar semena-mena sekarang. Berani sekali kamu membuat masalah di wilayahku. Kurasa kau sudah gila bukan? Wilayahmu. Talon Top Villa ini, kapan berganti nama keluarga menjadi Lin? Ketua Li, dia akan segera menjadi menantuku. Kalau begitu nanti, keluarga Li akan menjadi milik keluarga Lin kita. Bagaimanapun, kita cepat atau lambat akan pindah ke villa ini untuk tinggal. Dan kau si pengantar barang bau. Kau ini apa? Lancang, apakah kamu tahu dengar? Siapa kamu berbicara? Siapa? Bukankah dia hanya seseorang yang mengantar makanan? Dan berselingkuh. Betapa menjijikkan. Bagaimana bisa Ketua Li membiarkan orang seperti itu menghadiri perjamuan? Aku ingin tahu ada apa dengan Ketua Li. Kenapa orang seperti dia diundang? Ini hanya merendahkan kelas seluruh perjamuan. Menurut pendapatku, beberapa orang hanya mengundang diri sendiri. Mungkin mereka sedang berpikir untuk mencari pria tua. Diam. Dasar bodoh buta. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Keluar dari sini sekarang juga. Usir aku. Kau tidak cukup berkualitas. Kakak, lihat dia. Lihat betapa sombongnya dia sekarang. Cepat panggil polisi. Dia memukul orang lagi. Dan secara paksa menduduki kediaman pribadi. Biarkan dia di dalam. Dan jangan pernah berpikir untuk keluar seumur hidupnya. Panggil polisi. Panggil polisi apa? Apa kau ingin para bos ini menonton lelucon urusan keluargamu yang berantakan? Sebaiknya kau bereskan dengan cepat. Jika kau merusak perjamuan malam ini, lihat saja apakah aku akan membantumu lagi. Baiklah, sayang jangan khawatir. Aku akan segera menanganinya. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Li Weiwei. Aku memberimu terlalu banyak muka. Apakah ini tempat yang bisa kau datangi? Sekarang aku akan memberimu 2 pilihan. Keluar sendiri. Atau aku akan menyuruh seseorang mengusirmu. Aku hanya akan memberimu 1 pilihan. Sekarang, bawa wanita simpananmu ini. Dan seluruh keluargamu yang sampah. Dan merangkak keluar dari rumahku. Rumahmu. Aku tidak salah dengarkan. Villa Kletap ini bernilai puluhan miliar. Kau si miskin tidur dengan 5 orang setiap hari. Tidur dengan 50 pria tua. Kau mungkin bahkan tidak bisa membeli 1 toilet pun di sini kan? Benar sudah 3 tahun sejak mereka menikah. Dan uang di sakunya tidak pernah melebihi 100 yuan.
Kau membual begitu banyak. Tidakkah kau takut meledak karena semua bualan itu antara kau dan orang lain? Benar-benar ada jurang pemisah kelas. Kau tidak mengerti nilai vilaku. Tidak apa-apa, aku memaafkanmu. Tapi hari ini kau dengan lancang membawa orang untuk masuk tanpa izin. Yang berarti kau sama sekali tidak menganggap keluarga kami. Di matamu, terus-menerus mengatakan ini rumahmu. Kalau begitu buka lebar-lebar mata anjingmu itu. Dan lihatlah, siapa nyonya rumah ini. Ada apa ini? Dia ketua Li yang asli bukan? Bagaimana ini mungkin? Ketua Li, apa yang terjadi? Apalagi yang bisa terjadi? Dia hanya datang ke sini untuk membual bukan? Li Weiwei, aku harus mengatakan, kepalsuanmu memang sangat realistis. Tapi jika kau benar-benar sehebat itu, kenapa kau tidak membangun kota terlarang saja? Dan bilang kota terlarang juga milikmu. Permisi semuanya, ini kau lihat adalah milik putraku. Sepatu tua yang dibuang. Kau si pengantar barang bau, bagaimana mungkin kau bisa membeli rumah ini? Aku ingat sekarang, itu dia. Dia dulu bekerja di perusahaanku, kau tahu, mengantar makanan. Bagaimana kita bisa membiarkan orang semacam ini? Orang gila masuk. Sial sekali. Apa yang kau tertawakan? Karena kalian semua berpikir, aku adalah seorang pengantar barang. Dia adalah ketua Li. Aku dengar ketua Li adalah kolektor anggur terbaik di negara ini. Perjamuannya selalu menggunakan anggur senilai ratusan ribu yuan. Bukankah kalian semua merasakan hari ini bahwa anggur ini tidak ada yang istimewa? Benar sekali. Saya dengar ketua Li mengadakan perjamuan malam ini. Saya berharap bisa mencicipi koleksi pribadi ketua Li. Tapi anggur ini, Diman, hanya beberapa ribu yuan per botol. Ini hanya anggur biasa. Bagaimana bisa ketua Limu itu tidak mampu mentraktir semua orang anggur yang enak? Atau tidak tahu di mana koleksi pribadinya? Li Weiwei, omong kosong apa yang kamu katakan? Ini rumah ketua Li. Bagaimana mungkin ketua Li tidak tahu di mana koleksi pribadinya? Kakak ipar, kau harus segera mengeluarkan koleksi pribadi itu untuk dicicipi semua orang. Itu akan benar-benar membungkam orang ini. Aku akan mengambilnya sekarang. Aku baru menginap di sini selama 2 malam. Bagaimana aku tahu di mana anggur disimpan? Anggur sebanyak itu, 1 botol hilang mungkin tidak akan ketahuan. Lihat ini dia. Apa yang kau tertawakan? Botol anggur ini hanya yang kugunakan untuk berkumur setelah makan. Beraninya kau mengeluarkannya. Ketua Li, meskipun botol ini sedikit mahal, hanya puluhan ribu yuan per botol, ini tidak bisa disebut koleksi pribadi. Anda mengeluarkan ini. Itu karena dia sama sekali tidak tahu di mana koleksi pribadinya berada. Bahkan jika dia tahu, dia tidak bisa membukanya. Ini adalah anggur terbaik di dunia. Li Weiwei, aku tidak peduli apa metode tercela yang kau gunakan. Bagaimana mungkin kau bisa tahu ketua Li punya kata sandi lemari anggur? Tapi, jika anggur ini pecah hari ini, kau harus membayarnya. Sudah kubilang pada kalian semua untuk berhati-hati. Hati-hati, ini adalah milik ketua Li. Anggur dibeli dengan harga fantastis di pelelangan. Kau tidak akan sanggup membayarnya. Bibi Su, Anda adalah pengurus lama villa ini. Ada 2 orang di sini yang mengaku sebagai ketua Li. Tolong datang dan identifikasi mereka dengan cepat. Siapa di antara mereka yang asli? Halo ketua Li. Ini adalah ketua Li yang asli. Bibi Su kau? Semuanya, apakah kalian sudah dengar dengan jelas sekarang? Beraninya sampah sepertimu membandingkan diri dengan ketua Li, Li Weiwei. Apakah kamu tahu botol anggur ini, yang baru saja kamu pecahkan, bernilai berapa? Dasar orang miskin. Kau tidak akan mampu membayarnya bahkan jika kau bekerja seumur hidupmu. Aku merusak barangku sendiri. Kepada siapa aku membayarnya? Kau. Nak, jangan keterlaluan. Meski aku tak ingat jelas wajah ketua Li, aku hanya merasa bahwa wanita ini, sikapnya sangat mirip dengannya. Aku takut. Dia hanya seorang pengantar makanan rendahan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua Li? Wanita ini datang untuk membuat masalah hari ini. Aku pasti harus memberinya pelajaran. Tapi aku tetap menyarankan, jika kau takut pulang saja sendiri.
Jangan merusak rencanaku di sini. Ketua Li bilang dia tidak akan datang. Wanita ini tidak mungkin dia. Seharusnya tidak ada masalah. Li Weiwei, kau memecahkan anggur merahku. Aku rasa kau tidak sanggup membayarnya. Bagaimana kalau begini? Mengenai gaun yang kau kenakan. Sepertinya itu bernilai sesuatu. Aku tidak peduli dari mana kau mencurinya. Lepaskan itu. Keluar telanjang. Maka aku akan melepaskanmu. Kau sendiri adalah seorang pencuri. Apa kau benar-benar berpikir orang lain juga pencuri? Li Weiwei, aku lihat kau memanfaatkan kebaikanku bukan? Mereka yang hadir hari ini adalah tokoh-tokoh papan atas di kota selatan. Wanita ini merebut priaku, merusak perjamuanku, dan menentangku berkali-kali. Aku ingin tahu apakah semua orang bisa memberiku muka dan memasukkannya ke daftar hitam. Saya ketua terhormat dari perusahaan pengiriman makanan. Harus menghormati Ketua Li untuk hidup. Kamu hanya seorang pengantar makanan. Beraninya kamu di depan Ketua Li bersikap begitu sombong. Saya umumkan bahwa di industri pengiriman makanan, dia masuk daftar hitam. Industri catering kami akan memasukkannya ke daftar hitam. Industri real estate, kami juga akan blacklist dia. Aku juga akan masukkan dia ke daftar hitam. Li Weiwei, kau benar-benar kacau kali ini bukan? Aku mengerti sekarang. Bahkan jika kau pergi mengemis, aku takut tidak ada yang akan memberimu 1 sen pun kan? Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani memasukkannya ke daftar hitam. Tuan Fu. Fu Jinyan orang terkaya di dunia. Mengapa dia ada di sini? Tuan Fu, mohon maafkan ini. Seseorang datang untuk membuat masalah di perjamuan. Kami hanya ingin memberinya pelajaran. Tepat sekali. Keluarga Li dan keluarga Fu adalah teman lama keluarga. Beraninya dia tidak menghormati Ketua Li. Dia benar-benar tidak tahu hukum. Sekarang Tuan Fu ada di sini. Sepertinya keluarga kita kali ini memang telah memanjat dahan yang tinggi dan tepat. Nanan, kau harus tampil dengan baik. Jika kau berhasil merayu Tuan Fu, maka ibu dan anak kita akan memiliki kehidupan yang baik. Ibu, apakah ibu perlu mengatakan itu? Sayang, aku tidak menyangka kau membawakanku kejutan sebesar ini. Jika kita bisa membahas kerjasama dengan Tuan Fu, keluarga Lin kita, bukankah kita akan langsung bisa masuk dalam 3 keluarga bangsawan besar kota selatan? Jiting aku. Aku tahu. Halo Tuan Fu, aku tunangan Ketua Li. Sampah macam apa yang pantas berbicara dengan Tuan Fu? Fu Jinyan, kau terlalu sombong dan mendominasi. Bagaimanapun juga putraku, masih menantu keluarga Li. Bahkan jika keluarga Fu memiliki kekuatan yang luar biasa, keluarga Li ku juga tidak lemah. Tidakkah kau takut keluarga Li akan mengejarmu? Kamu bahkan tidak bisa membedakan siapa kepala keluarga Li. Namun kamu berani menantang Tuan Fu. Ketua Li, apa maksudnya itu? Bukankah kau kepala keluarga Li? Omong kosong, kalau bukan aku lalu siapa? Mungkinkah itu Li Weiwei? Tidak jelas tidak. Aku hanya bertanya santai. Jangan anggap serius. Siapa yang baru saja mengatakan akan melelangnya? Aku hanya mengatakan Tuan Fu. Mengapa kau memukul jitingku? Jati begitu. Li Weiwei wanita malang. Kau baru bercerai beberapa hari. Dan kau sudah menggait Tuan Fu. Kau benar-benar wanita rendahan. Apa katamu? Tuan Fu. Tuan Fu, kau salah memukul orang. Dia yang bersama Li Weiwei. Putraku sudah lama menceraikan yang ini. Tidakkah kau tahu, dia hanya seorang pengantar makanan. Beraninya dia menipumu untuk datang ke sini, untuk membelanya. Ketua Li benar-benar menemukan keluarga mertua yang baik. Masing-masing dari mereka akan mengalami dislokasi lengan. Aku akan mengusir mereka. Tidak, Tuan Fu. Tolong jangan biarkan yang satu ini menipumu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku adalah calon ibu mertua Ketua Li. Mereka yang baru saja mencalonkannya ke daftar hitam. Semuanya akan masuk daftar hitam di kota selatan. Ketua Fu, kami semua melakukannya demi Ketua Li. Bawa mereka pergi. Ketua Fu. Saya katakan Ketua Li. Sepertinya kau memiliki sesuatu yang belum sepenuhnya terselesaikan. Benar. Biarkan dia pergi. Hanya badut. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Tuan Fu, apa kau mengenalku? Ketua Li, sepertinya kau benar-benar lupa. Bahkan tunanganmu sepenuhnya. Tunangan. Ketua Li, sebelum Tuan Besar meninggal 3 tahun lalu, dia memang mengatur pernikahan untukmu. Tunanganmu adalah Tuan Fu ini. Ini diputuskan oleh para tetua dari kedua keluarga pada saat itu. Kau menghilang tepat setelah masalahnya diselesaikan. Maafkan aku, Ketua Fu. Lain hari, aku akan secara pribadi mengunjungi para tetua untuk menjelaskan dengan jelas kepada mereka. Mari kita batalkan pernikahan ini. Kita tidak cocok satu sama lain. Tidak cocok. Seperti yang kau lihat, aku pernah menikah sebelumnya. Beraninya orang-orang tidak berguna itu layak. Namun, mengapa barusan kamu tidak mengungkap identitasnya? Ya Ketua Li, kenapa kau tidak di depan? Begitu banyak orang membongkar mereka. Biarkan semua orang tahu, mereka adalah penipu. Biarkan mereka di sini, tidak punya tempat untuk berdiri. Ini akan menjadi
Terlalu mudah bagi mereka. Mereka takkan sadar rasa sakit yang pernah kurasakan. Aku akan sedikit demi sedikit mengambil kembali semua yang kuberikan kepada mereka. Terlebih lagi aku akan sedikit demi sedikit membuat mereka membayar harganya. Tunangan ini semakin menarik. Li Weiwei itu, jika dia tidak datang membuat masalah, malam ini, keluarga kita bisa saja melambung tinggi. Tapi sekarang kita tidak berhasil. Dia bahkan memukulmu seperti ini. Bagaimana keluarga Lin kita akan bertahan di kota selatan mulai sekarang? Apa yang akan aku lakukan? Aku sudah menyombongkan diri begitu banyak. Kau juga mengatakan bahwa setelah malam ini, keluarga Lin kita akan menjadi bagian dari masyarakat kelas atas. Sekarang lihat kekacauan ini. Bagaimana aku bisa menghadapi teman-temanku sekarang? Cukup. Bagaimana kalian berdua masih bisa berani mengeluh? Jika bukan, karena kalian berdua waktu itu begitu cerewet, bersikeras memiliki orang itu menjadi pengasuh gratis kalian untuk merawat kalian. Apakah aku akan terjerat begitu lama? Tidak bisa melepaskan diri dari mereka. Ya, siapa yang bisa tahu bahwa Li Weiwei begitu cakap, bahkan berhasil menggait Tuan Fu. Dia tidak punya kemampuan itu. Dia hanya seseorang yang mencoba menggait siapapun yang dia lihat. Kakak Fuku hanya, bahkan tidak meliriknya sama sekali. Lagi pula, kakak Fuku adalah ketua yang bermartabat. Ketua grup Longchuan. Bagaimana mungkin dia menyukai seorang kurir? Itu benar, jika bukan karena jiting kita 3 tahun lalu yang menyelidiki latar belakangnya. Secara menyeluruh, lihat betapa bagusnya dia berakting. Itu cukup meyakinkan. Aku hampir percaya sendiri. Dengan aura kemiskinannya, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganku? Ya, aku salah. Aku salah. Aku akan menampar mulutku. Aku akan menampar mulutku. Sungguh. Li Weiwei itu benar-benar lolos dengan mudah. Aku awalnya berencana untuk menghadapinya. Tapi malah dia diusir oleh Tuan Fu. Sekarang, aku yakin dia mungkin sangat bahagia. Tidak peduli seberapa banyak dia menyombongkan diri. Berapa lama dia bisa menyombongkan diri. Sayang, melihat sikap Tuan Fu hari ini, dia tampak benar-benar marah. Ini tidak akan melibatkan keluarga Lin kita kan? Lalu apa yang akan kita lakukan? Tuan Fu adalah seseorang yang bisa mengendalikan segalanya dengan satu tangan. Jika dia membuat keluarga Lin kita bangkrut dalam 3 hari, maka keluarga Lin kita tidak akan bertahan 4 hari. Siapa lagi yang bisa disalahkan untuk ini? Aku mengundang kakak Fuku untuk memberimu kejutan. Kalau bukan karena kalian berdua, kekacauan keluarga di rumah itu. Kakakku, mengenai merasa kasihan padaku yang diperlakukan tidak adil. Aku marah pada kalian. Perjamuan yang sempurna, dirusak seperti ini. Ya, ini semua salah kita. Biar aku perjelas dari awal. Jika wanita itu mengacaukan segalanya lagi, pernikahan antara kedua keluarga kita akan membicarakannya nanti. Tidak ipar. Sayang, Li Weiwei, dia hanya dari pedesaan. Seorang pengemis kecil. Berapa banyak masalah yang bisa dia timbulkan? Bukankah aku menunggu perusahaan Gopoblek untuk dengan Megan dan terhormat menikahimu dan membawamu pulang? Baiklah, tenangkan saja hati kalian. Dan jangan khawatir. Bahkan jika kakak Fu marah dan menargetkan kalian, orang lain akan tetap menganggap kalian sebagai tunangan ketua Li dan berani bekerja sama dengan kalian. Grup Junting kalian juga tidak akan terlalu buruk. Bagus. Ipar jangan khawatir. Untuk Li Weiwei itu, aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Halo kakak Biao. Aku punya barang baru di sini. Dan dia cukup menarik. Mau mencobanya? Apakah itu adik iparmu? Aku sudah lama mengincarnya. Kapan kau akan membawanya ke klub top untuk bersenang-senang? Jangan terburu-buru Kak Biao. Tunggu saja pengaturanku. Aku hanya tidak tahu berapa harga iparku. Itu bernilai berapa banyak uang. Dalam hal ini, kapan aku pernah memperlakukanmu tidak adil? Selama kau bisa membawanya, kau bisa sebutkan hargamu. Kak Biao benar-benar murah hati. Baiklah, kalau begitu itu saja. Ketika saatnya tiba, kau bisa bermain sesukamu, tanpa mengkhawatirkanku. Lihat. Dalam 3 hari, aku jamin bahwa Li Weiwei akan benar-benar dipermalukan dan keluar dari kota selatan. Halo ibu, bagaimana villa di sana? Tidak masalah. Aku dengar mereka semua pergi. Dan villa sudah dirapikan. Tepat seperti yang kuduga. Aku tahu itu, wanita itu, yang tidak muncul selama 3 tahun. Mengapa dia tiba-tiba muncul baru-baru ini? Tapi putriku, aku rasa jika ini terus berlanjut, Ketua Li akan tahu cepat atau lambat. Baiklah ibu, berhentilah menakut-nakuti dirimu sendiri setiap hari. Aku tutup teleponnya sekarang. Ibu, menurut rumor, Ibu Li Weiwei, bukankah dia meninggal saat melahirkan?
ayahnya, sebelum kematiannya, juga tidak menikah lagi. Dari mana kamu mendapatkan seorang ibu? Ya, aku juga dengar itu. Tapi kau sudah bersama putraku. Begitu lama sekarang. Dan selalu putraku. Membelikanmu ini dan itu. Aku belum pernah melihatmu mengambil aset apapun. Kau tidak palsukan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Orang yang baru saja kutelpon adalah ibu baptisku. Wansi Finansier papan atas kota selatan. Aku tidak membantumu. Apa kau pikir? Jika aku tidak membantumu, keluarga Linmu yang kecil akan tumbuh dari studio kecil menjadi seperti sekarang ini. Ada apa? Aku menghabiskan sebagian uangmu. Apa kau kesal tentang itu? Tidak. Bukan itu maksudku. Ketua Wan, bukankah itu yang mengendalikan kota selatan? Semua perusahaan terdaftar. Ketua Wan dengan kekuatan penentu. Ipar kau benar-benar luar biasa. Kami hanya tahu bahwa keluarga Li dan keluarga Wan memiliki hubungan dekat. Tapi kami tidak tahu. Dia adalah ibu baptismu. Hubungan kita. Bagaimana mungkin kau tahu? Untungnya di villa. Aku mendengar para pelayan membicarakan hubungan mereka. Kalau tidak itu akan terbongkar. Sayangku, kamu punya koneksi ini. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku juga dengar. Dalam beberapa hari Ketua Wan akan mengadakan lelang amal untuk putri baptisnya di Wanjin International. Jadi itu diadakan untukmu. Hei sayang, tolong ajak kami juga. Perusahaan kami belum terdaftar selama bertahun-tahun. Tepatnya karena terhambat olehnya. Aku akan kupertimbangkan. Ipar apa yang sedang kau pertimbangkan? Kita semua keluarga. Li Weiwei yang kau khawatirkan itu. Jangan khawatir. Serahkan saja padaku. 2 hari kemudian. Dalam 3 tahun aku tidak di sini. Aku tidak menyangka anak perusahaan Cloud Top memiliki begitu banyak parasit. Aku baru saja melakukan pemeriksaan. Orang-orang ini benar-benar berani menyembunyikan pendapatan dan mengantongi uang untuk diri sendiri. Orang-orang yang bertanggung jawab atas bisnis-bisnis ini. Aku tidak ingin melihat mereka di kota selatan lagi. Dimengerti Ketua Li. Kami sudah tiba di klub Top. Ada banyak orang itu mencolok. Kalian semua tunggu di sini dulu. Ya, Aku tidak mencarimu. Ketua Li dan Ketua Wan sedang sibuk. Dan mereka secara khusus memintaku menunggu di sini untukmu. Aku akan mengantarmu masuk sekarang. Silakan. Li Weiwei, orang miskin sepertimu. Beraninya kamu datang ke tempat seperti ini. Wanita tak tahu malu seperti dia. Tempat apa yang tidak berani dia datangi? Aku hanya ingin tahu nanti. Apakah dia bahkan akan memenuhi syarat untuk masuk? Apa katamu? Apa kau tahu siapa dia? Beraninya kau bicara seperti itu, penjaga. Tidak perlu mengusir mereka. Saya ingin melihat pertunjukan macam apa yang keluarga ini adakan hari ini. Siapakah dia, Li Weiwei? Sudah berapa banyak ini? Sejak kamu bercerai, kecepatanmu berganti pria. Cukup cepat bukan? Aku rasa bahkan sebelum kamu bercerai, kamu mungkin sudah selingkuh dari putraku. Kamu sudah menumpuk mereka. Ibu dia. Dia hanya pantas tidur dengan pria tua seperti ini. Pelacur usang seperti dia. Pria berkualitas. Siapa yang mau dia? Seluruh keluarga Anda tidak mewarisi satupun sifat baik, tapi keahlian keras kepala dan buta ini. Kalian semua mewarisinya secara konsisten. Li Weiwei, kau kira cukup hanya dengan menempel pada pria? Kamu bisa bertingkah seperti seorang permaisuri. Kamu pikir hanya karena kamu tidur dengan pria tua, kamu bisa menantang keluarga Lin kami. Lihatlah sampah macam apa kamu ini. Aku membenci tantangan. Keluarga Lin Anda. Anda ini siapa? Cukup mengapa membuang kata-kata untuk sampah seperti itu? Kamu hanya mempermalukan aku dan ibu angkatku. Tidakkah kamu merasa itu menurunkan statusmu sendiri? Aku akan bereskan urusan ini denganmu nanti. Weiwei, saat kamu melepas seragam pengirimanmu dan mengenakan gaun, aku hampir tidak mengenalimu. Hei, kamu memberitahuku tentang pria tua ini. Apa bagusnya? Bagaimana kalau begini? Setelah aku mengandalkan Ketua Li untuk membuat perusahaan terdaftar, menjadi kekasih siapa? Bukan tantang menjadi satu saja kan? Kita bisa diskusikan kan? Mari bicara. Kamu bahkan tidak pantas mendapatkannya. Tendang aku.
Tuan Fu. Ini akan segera dimulai. Ayo pergi. Status Anda belum naik. Dan Anda sudah belajar untuk menjaga. Anda benar-benar menjijikan. Wei Wei, kamu sungguh vulgar. Selalu menggoda pria di mana-mana. Apa yang kamu miliki untuk membicarakan aku? Tuan Fu, Anda mungkin tidak tahu. Pria tua di sampingnya ini adalah kekasih barunya. Anda tolong jangan biarkan wanita ini menipu Anda. Jika aku mendengar satu kata lagi dari mulutmu, memfitnahnya, keluarga Lin akan lenyap. Hei, siapa wanita itu? Apa hubungannya dengan Tuan Fu? Aku ingat sekarang. Wanita ini, bukankah dia yang baru-baru ini membuat keributan? Mantan istri keluarga The Lin? film was translated and narrated Bisa by menggait Tuan Fu, dia Media. pasti. Benar-benar pamer. Aku benar-benar tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk merayu Tuan Fu. Sungguh tak tahu malu. Jika Anda punya waktu untuk membicarakan gosip orang lain di sini, sebaiknya Anda lihat pewaris generasi kedua kaya buta mana yang bisa Anda pikat hari ini. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Aku di sini untuk menawar perhiasan. Menawar perhiasan. Satu-satunya hal yang layak dari Anda adalah tas rusak seharga lebih dari 200.000 itu. Harga lelang dimulai dari 8 digit. Bisakah Anda menawar? Kamu, kenapa kata-katamu begitu kasar? Tidak heran keluarga Lin tidak menginginkanmu. Itu karena mereka tidak mampu membeli saya. Ada apa dengan wanita ini? Beraninya dia duduk di kursi utama hari ini. Lupakan saja, dia bukan orang yang bisa diganggu. Seperti yang diharapkan dari tunanganku. Dia cukup bersemangat. Jangan bicara omong kosong. Dari mana saja kamu ini akan segera dimulai? Sayang, jangan marah. Ini semua karena Li Weiwei itu yang terus menggangguku dan tidak mau melepaskanku. Butuh banyak usaha bagiku untuk menyingkirkannya. Ini? Dia sudah bertingkah begitu angku beberapa hari terakhir ini. Aku hampir mempercayainya. Dan apa hasilnya? Dia masih tidak bisa rela berpisah dengan putraku. Pria idaman itu memiliki mantan menantu seperti itu. Itu hanya merendahkan martabat keluarga kami. Dan dia masih berani mengincar priaku. Bukankah itu Tuan Fu? Nanan, kali ini kamu benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan ini. Cepat pergi, cepat pergi. Baik, Ibu. Halo Ketua Fu. Kebetulan sekali, bolehkah aku duduk di sini? Duduk di sini. Kamu belum memenuhi syarat. Lihatlah penampilannya yang lusuh. Dan dia masih berani menggoda Tuan Fu. Tepat sekali, asetnya mungkin bahkan tidak melebihi 10 juta kan. Dan dia masih berani berbicara, duduk di kursi milik orang bernilai miliaran. Sungguh menggelikan. Kenapa kamu kembali setelah hanya mengucapkan satu kalimat? Sangat tidak berguna. Dia bahkan tidak sebaik Li Weiwei. Ini masih salahmu karena terlalu miskin. Sungguh memalukan. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Kamu, aku. Lelang akan segera dimulai. Semuanya silakan duduk. Sungguh tak tahu malu. Kamu mengandalkan tidur dengan pria untuk menyelinap masuk ke lelang. Siapa yang tahu siapa yang dia datang ke sini untuk rayu? Itu tidak benar, Ibu. Li Weiwei ini, kenapa kursinya lebih baik dari kita? Dia bahkan di kursi utama. Bukankah kursi ini seharusnya untuk kakak ipar? Hak apa yang dia miliki? Tepat sekali, sayang. Ada apa di sini? Apa yang aneh tentang ini? Dia mungkin tidur dengan beberapa eksekutif yang mengatur tempat duduk. Besok aku akan memberitahu ibu angkatku untuk memecat eksekutif itu. Kalian semua tidak perlu khawatir. Tempat duduk ini diatur secara khusus untukku oleh ibu angkatku. Tujuannya adalah agar tidak terlalu mencolok, untuk menghindari diganggu. Tepuk tangan untuk Ketua Wan, silakan.
Terima kasih kepada kalian semua atas kehadiran kalian. Dan telah menghadiri lelang amal malam ini. Lelang amal ini adalah salah satu yang secara khusus aku selenggarakan untuk putri baptisku. Oleh karena itu dana yang terkumpul dari lelang ini, separuhnya akan digunakan untuk tujuan amal. Dan separuh lainnya akan diberikan kepada putri baptis saya, Li Weiwei. Untuk dia gunakan sesuai keinginannya. Anggap saja ini tanda mata kecil setelah bertahun-tahun berpisah. Hadiah kecil dari saya untuknya. Ya ampun kakak ipar. Ibu baptismu benar-benar luar biasa. Lelang tunggal ini minimal pasti bernilai lebih dari 1 miliar yuan kan? Bukankah separuhnya itu 5 atau 600 juta yuan? Itu pendapatan tahunan perusahaan kami. Yang nyaris tidak bisa kami capai. Apa yang perlu dikejutkan? Ibu angkatku selalu sangat baik padaku. Tidak tahu malu beraninya, dia menyamar sebagai ibu baptis. Untungnya aku menyelidiki sebelumnya. Ketua Wan hanya memiliki kontak dekat dengan Li Weiwei saat dia masih kecil. Dia pergi ke luar negeri untuk fokus pada karirnya lebih dari 1 dekade yang lalu, dan baru kembali ke negara ini tahun ini. Dia pasti tidak akan mengenali Li Weiwei dewasa. Bagaimanapun juga Li Weiwei yang asli telah hilang selama 3 tahun. Dengan hati samudra ini, aku mungkin bisa menipu Ketua Wan, lalu 5 atau 600 juta yuan itu. Baiklah, jangan buang-buang waktu Anda lagi. Lelang resmi dimulai sekarang. Kepergian mereka. Siapa orang-orang itu di bawah sana? Mereka semua adalah mantan mertua Nona Li. Baru saja mereka masuk. Keluarga ini menunjukkan rasa tidak hormat yang besar kepada Ketua Li. Bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang urusan putri baptis saya? Keluarga ini. Saya bahkan tidak akan mencari mereka. Tapi mereka sudah mengantarkan diri langsung ke depan pintu saya. Lihat-lihat, Ketua Wan melambai kepada kita. Sepertinya dia mengenali kita. Bukankah itu jelas? Kita adalah calon besan putri baptisnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali keluarga Lin kita? Barang lelang pertama kita hari ini adalah kalung bertatahkan. Ruby kelas dunia. Harga awal adalah 10 juta yuan. 13 juta yuan. 15 juta yuan. Ketua Li, Anda tidak menawar. Saya dengar Anda menawar setiap harta. Betul sekali kakak ipar. Saya juga ingin melihat hari ini. Perhiasan indah macam apa yang akan kamu beli hari ini? Mengapa membeli perhiasan-perhiasan kecil itu? Dengan hati samudra. Perhiasan-perhiasan kecil itu bahkan tidak layak mendapatkan perhatianku. Cepat atau lambat, saya akan membuat Anda memuntahkan semua yang Anda ambil dari saya. Barang lelang kedua kita hari ini adalah cincin ruby darah merpati ini. Ini bagus, ini bagus. Ini bagus, hanya ada satu di dunia. Harga awal adalah 30 juta yuan. Cincin ini benar-benar indah. Weiwei, jika saya bisa memakainya keluar, saya tidak bisa membayangkan betapa mulianya itu. Ibu, kalau ibu suka, aku akan mengertakkan gigi dan membelikannya untuk ibu. Menghabiskan 30 juta yuan untuk pamer di depan orang-orang ini, itu untuk perkembangan masa depanku. Juga membantu bukan? Bagus nak. 30 juta 10 ribu. Dari mana datangnya si miskin ini? Kau hanya menambahkan 10 ribu pada tawaran. Jika kau tidak mampu, jangan mencoba menjaga harga diri. Apa kau belum pernah menghadiri lelang sebelumnya? Apa kau tidak tahu bahwa di lelang tawaran dimulai dari 500 ribu? Biarkan saja mereka mendapatkan barang ini. Mereka bahkan sudah mengeluarkan uang terakhir mereka. Sepertinya mereka sangat menyukainya. Siapa yang mereka bilang The film adalah was orang miskin? translated Apakah and kamu tahu narrated identitas by kami? M Media. Weiwei, kamu cepat beritahu Ketua Wan nanti. Untuk mengusir mereka semua. Diam, tidakkah kamu sudah cukup mempermalukan kami? Apakah ada tawaran lagi? 30 juta 10 ribu satu. Cincin ini akan segera menjadi milik kita. 30 juta 10 ribu dua. 40 juta. Li Weiwei, masalah apa yang kamu sebabkan? Dasar tukang antar bal. Bisakah kamu membelinya? Li Weiwei, tidakkah kamu tahu ini lelang? Menurut Anda ini lawan tuan tanah. 40 juta? Apa kamu pikir uang tumbuh di pohon? Apa tidak bisa mengikuti harga sekarang? Jadi Anda marah karena malu? Kamu, Apakah ada tawaran lagi? 40 juta satu. wanita keji ini dengan pria mana dia tidur? Sampai rela menghabiskan 40 juta untuknya. Kakak ipar, hari ini kita tidak akan menjadi jalang. Terintimidasi oleh ini kan? Sayang, kenapa kamu tidak membantu kami? Ini sudah semua.
Dana yang bisa aku kumpulkan. Puluhan juta hanyalah uang kecil bagimu. Hari ini kita sama sekali tidak bisa membiarkan kurir bau ini mengalahkan tawaran kita. Lalu bagaimana keluarga Lin kita dan keluarga Limu menetapkan diri di kota selatan di masa depan? Bagaimanapun juga ada banyak orang penting di lelang ini. Jadi seseorang pasti akan melanjutkan penawaran. 40 juta 2. 40 juta. 41 juta. 50 juta. Li Weiwei. Saya lihat kamu sengaja menentang kami. Kamu bahkan berani menekan tawaran Ketua Li. Tidakkah kamu tahu bahwa lelang amal hari ini diselenggarakan oleh Ketua Wan? Itu secara pribadi disiapkan untuk Ketua Li kami. Kamu datang ke sini hari ini, dan kamu masih menentang Ketua Li kami. Kalau begitu kamu menentang Ketua Wan saya. Lelang bukan tentang bicara. Jika Anda tidak punya uang, inyahlah. Li Weiwei, beraninya kamu mempertanyakan aku. Aku adalah ketua terhormat dari grup Lotak. Bagaimana mungkin aku kalah dari kurir bak sepertimu? 60 juta. Ketua Fu. Tawaran Nona Li telah dilewati. Haruskah kita? Tidak perlu. Tunanganku sedang memasang jebakan. Keluarga ini benar-benar sakit. Cincin 40 juta. Menawarnya hingga 60 juta, mereka tidak tahu nilai sebenarnya. 60 juta, ada tawaran lagi. 60 juta satu kali. 60 juta panggilan kedua. 60 juta panggilan ketiga. Lot No 2 berhasil ditawar oleh nomor 2098. Selamat. Bagus sekali. Selamat. Oh ya, saya perlu mengingatkan kalian semua. Sebelum lelang deposit harus dibayar. Deposit sebesar 10 juta. Jika Anda tidak mampu membayar pembayaran akhir, maka 10 juta itu akan hangus. Beraninya kamu memprovokasi aku. Kekuatan finansial macam apa yang dimiliki Ketua Li? Kekuatan finansial macam apa yang kamu miliki? 60 juta. Bagi Ketua Li itu hanya jumlah kecil. Bagaimana mungkin dia tidak mampu membelinya? Uang sejumlah kecil ini, mungkin itu bukan apa-apa bagimu. Tapi bagiku, itu terlalu berharga. Terima kasih banyak. Li Weiwei, apakah kamu sudah menyadari kenyataan sekarang? Dasar pengemis dari pedesaan. Beraninya kamu menantang Ketua Li kami. Baiklah, apa yang perlu diperdebatkan dengan orang seperti ini? Jangan lupa kita datang hari ini untuk membahas PO dengan ibu angkatku. Bukan untuk membeli perhiasan-perhiasan kecil yang tidak berharga ini. Baiklah, tidak usah beli lagi, tidak usah beli lagi. Ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti? Jangan bermalas-malasan. Ketua Wan. Nah, apakah perusahaan kita bisa go public? Sepenuhnya ada di tangannya. Ya Kak, cepat pergi ke sana. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa berbicara dengannya nanti. The film was Pergi bawa orang translated itu ke sini. and narrated by M Media. Ketua Wan meminta kehadiran Anda. Apa latar belakang keluarga ini? Tidak disangka Ketua Wan akan secara pribadi menerima mereka. Sudah kubilang sebelumnya, mengapa kalian semua begitu cemas? Ibu angkatku. Bagaimana mungkin dia tidak menghargai calon mertuanya? Sayang, kamu luar biasa. Sebelumnya aku secara khusus pergi menemui Ketua Wan. Aku ke luar negeri mencarinya, tapi tak bertemu. Aku tidak menyangka dia mengundang kami kali ini. Tepat sekali. Bagaimana mungkin ibu angkatku tidak memberiku muka? Ibu angkatku dan aku sudah lama tidak bertemu. Mari kita mengobrol dulu. Kalian semua pergi ke sana sebentar lagi. Baiklah. Jangan lupa untuk membicarakan hal baik tentang kami. Ibu angkat lama tidak bertemu. Weiwei sangat merindukanmu. Ibu angkat, tidakkah kamu mengenali aku? Aku Weiwei. Li Weiwei dari grup Lotap. Jadi kamu adalah penipu yang telah menyamar sebagai putri baptis saya di mana-mana. Dan kamu bahkan berani berpura-pura di depan saya. Ibu angkat, kamu pasti bercanda. Aku benar-benar Weiwei. Benar-benar bodoh tak tersembuhkan. Tidakkah dia tahu bahwa di masyarakat modern ada yang namanya panggilan video? Stuart So. Ya, Tempat saya bukan untuk sembarang sampah. Untuk masuk, ruby darah merpati yang baru saja dia tawar. Jika dia mampu membelinya, bawa dia untuk membayar. Jika dia tidak mampu membelinya, maka usir dia. Saya tidak ingin melihat kekotoran seperti itu lagi. ya Ketua Wan. Apa yang kamu lakukan?
Kamu tidak pantas mengambil barang-barang putri baptis saya. Bawa dia pergi. Seseorang, bawa pergi. Ibu angkat, dengar dulu penjelasan anak. Dengarkan penjelasanku. Ibu angkat. Tidak, bukan seperti itu. Ibu angkat, tolong dengarkan penjelasanku. Ibu angkat. Ketuali. Sayang, Ini, sayang. dia, kenapa dia diusir? Mungkinkah dia bukan putri baptis Ketua Wan? Jika bukan dia, lalu siapa? Jangan bilang itu. Si tukang antar bau itu. Anda adalah putri The baptis saya. film was translated Mantan ibu and mertua dan mantan narrated suami. by M Media. Ketua Wan, Anda salah paham. Bukan mantan ibu mertua. Dia adalah calon ibu mertuanya. Mulai sekarang kita akan menjadi besan. Anda tidak pantas. Hanya keluarga Lin kecil berani menindas putri baptis saya. Apa Anda pikir keluarga Lin mereka mudah diprovokasi? Atau saya ibu baptisnya mudah diprovokasi? Ketua Wan, lihat apa yang Anda katakan. Bagaimana mungkin kami berani menindas Ketua Li? Kami akan senang memperlakukan Ketua Li dengan sangat baik. Iya ya, Ketua Wan pasti ada kesalahpahaman. Keluarga munafik. Baru saja di lobi. Aku tidak melihatmu memberi Ketua Li rasa hormat sedikit pun. Jeti itu Anda. Anda adalah kekasih Li Weiwei. Anda benar-benar berani diam-diam menjatuhkan saya. Ketua Wan, pelayan ini bersekongkol dengan yang itu. Tidak ada satupun kata yang dia ucapkan bisa dipercaya. Li Weiwei itu. Dulu itu, karena aku mencampakkannya, sehingga dia menargetkan kami di mana-mana. Dan dia bahkan meniru Ketua Li di luar. Tak satupun kata pria ini bisa dipercaya. Baiklah. Anda berani terus berbicara seperti itu di depan saya. Keluarga Lin Anda punya nyali. Saya ingin melihat berapa banyak aset yang dimiliki keluarga Lin Anda untuk berhadapan langsung dengan saya, Wan Su. Ketua Wan, kondisi keuangan keluarga kami tentu tidak sebaik Ketua Li. Tapi keluarga kami punya perusahaan sendiri. Kami pasti tidak akan membiarkan Ketua Li menderita, baiklah. Iya ya, perusahaan keluarga kami bernama Grup Junting. Hanya selangkah lagi dari go public. Alasan kami datang kali ini adalah untuk berharap Ketua Wan mempertimbangkan kedudukan Ketua Li Junting begitu. Saya sudah mengingat nama itu. Selama saya Wan Su ada, Junting bisa melupakan tentang go public. Ketua Wan, apakah Anda salah bicara? Saya ibu mertua Ketua Li. Mulai sekarang saya akan menjadi besan Anda. Mencoba mengaku kerabat dengan saya. Anda ini apa? Sebuah bengkel keluarga kelas rendah? Jika bukan karena dukungan putri baptis saya, dalam 3 tahun, Anda tidak akan bisa naik ke posisi ini hari ini. Tidak tahu berterima kasih itu satu hal, tetapi Anda bahkan melangkahi dia untuk menindasnya. Ketua Wan, Anda pasti salah paham. Salah paham. Jika putri baptis saya tidak menghentikan saya pasti akan memberi Anda pelajaran yang bagus hari ini. Seseorang usir seluruh keluarga ini untuk saya. Saya tidak ingin melihat orang-orang ini lagi. Tidak. Ketua Wan, tolong dengarkan penjelasan kami, baiklah. Ketua Wan, tolong jangan dengarkan kata-kata orang itu. Ketua Wan. Ibu baptis. Sampah macam apa kan tidak pantas membawa sepatu saya? Ibu baptis. Hanya saja saya buta saat itu. Lagi pula, Anda sudah membantu saya memberinya pelajaran bukan? Ibumu meninggal lebih awal. Dia mempercayakan saya untuk menjagamu dengan baik. Saya sudah lama menganggapmu putri saya sendiri. Keluarga Lin menindasmu seperti ini. Jika itu tergantung pada temperamen saya seharusnya membuat mereka berhutang budi, mematahkan kaki mereka dan kemudian mengusir mereka dari kota selatan. Dan Anda bahkan tidak akan membiarkan saya melakukan itu. Ibu baptis, Anda tidak mengerti. Mengusir orang-orang ini dari kota selatan terlalu ringan bagi mereka. Saat berurusan dengan orang seperti ini, Anda harus pelan-pelan. Anda selalu memiliki kemauan yang kuat sejak kecil. Urusan Anda sendiri. Anda tangani sendiri. Ya, mendapat dukungan ibu baptis. Benar-benar luar biasa. Putri siapa yang begitu manis mulutnya? Oh benar. Anda juga tidak bisa mengabaikan urusan pernikahan penting Anda, agar orang-orang dari keluarga Lin itu tahu. Weiwei kita, pria seperti apa yang pantas memanfaatkan lalang ini. Saya sudah mengundang beberapa pemuda yang menjanjikan. Mana saja yang Anda suka, beritahu ibu baptis. Dan ibu baptis akan menjodohkan Anda. Ya. Kamu tidak menginginkan tunanganmu yang sudah jadi. Dan sekarang kamu diam-diam mencari pria lain di belakangku. Ketua Wan. Pernikahan tunanganku. Kamu tidak perlu repot-repot mengurusnya. Dia masih menunggu untuk bertemu orang tuaku bersamaku. Begitu cepat.
Kenapa Wei Wei tidak memberitahu saya? Ibu Baptis, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku hanya membantunya dengan baik hati. Ketua Wan. Pertunangan kita sudah ditetapkan selama 3 tahun sekarang. Itu tidak cepat kan? Saya ingat sekarang. Memang. Kalian berdua memang bertunangan 3 tahun lalu. Tapi tepat setelah itu ditetapkan. Gadis kecil ini menghilang dari saya. Ya. Ibu Baptis. Wei Wei akan pergi ke rumah nenekku bersamaku besok. Kami akan pergi sekarang. Cepat pergi. Pergi. Nyali pria ini, bagaimana bisa begitu tebal? Ayo pergi. Ibu, Anda punya nyali. Beraninya Anda memperlakukan saya seperti ini. Saya Bisan Ketua Wan. Ketua Wan secara pribadi menyebut namamu dan mengusirmu. Besar macam apa itu? Aku rasa mereka di sini untuk mengemis makanan. Jika kau tahu diri, pergi sana. Pergi sana. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Siapa yang Anda sebut pengemis? Sudah cukup, Ibu. Bukankah ini sudah cukup memalukan? Apa sebenarnya yang terjadi sekarang? Mengapa Ketua Wan begitu marah? Dan dia bahkan mengatakan kami menindas Ketua Li. Dengan temperamen buruk Ketua Li, kami sudah menempatkannya di atas takhta. Bagaimana lagi saya harus membujuknya? Bagaimana aku bisa tahu? Tepat saat IPO perusahaan sudah di depan mata. Itu sudah diambang penyelesaian. Dan apa yang terjadi? Ketua Wan sudah memasukkan kami ke daftar hitam. Apa yang Anda sarankan saya lakukan? Apa yang terus-menerus dikatakan Ketua Wan tentang mantan ibu mertua? Mungkinkah dia tidak menginginkan putri baptisnya menikah dengan keluarga kami? Itu tidak bisa diterima. Keluarga Lin kami mengandalkan mereka untuk mencapai kesuksesan instan. Tidak bisa diterima. Jiting, kembali dan bujuk Ketua Li dengan baik. Minta dia segera mengatur pernikahan. Siapa peduli bagaimana Ketua Wan menentangnya? Setelah semuanya selesai, dia tidak punya pilihan selain setuju. Tepat sekali. Saat itu kamu akan menjadi suami Ketua Li. Maka, ibu baptisnya, bagaimana dia berani memasukkan keluarga Lin kami ke daftar hitam? Melihat keadaan sekarang, ini satu-satunya jalan. Kalau tidak, bebek yang hampir kita genggam akan terbang pergi. Jiting, dengarkan penjelasanku kami. Aku tidak. Sayang, apakah kamu bertengkar dengan ibu baptismu? Apakah karena keluarga Lin kami melakukan kesalahan yang membuat ibu baptismu salah paham? Kamu harus menjelaskan dengan seksama kepada ibu baptismu. Dan jelaskan dengan baik. Bagaimanapun juga, kunci IPO perusahaan kami ada di tangannya. Jati Wansu tidak membongkar identitasku di depan keluarga Lin. Sayang, apakah karena ibu baptismu tidak setuju kamu menikah dengan keluarga kami? Itulah sebabnya dia sangat marah pada keluarga kami. Apalagi kalau bukan itu, status apa yang dimiliki keluarga Li kita? Bagaimana mungkin ibu angkatku menyetujui kamu? Bukankah ini mempersulit kami? Lalu di kota selatan, dalam hal status, siapa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Limu? Tapi, kami sungguh-sungguh menyayangimu dengan tulus. Tentu saja aku tahu itu, tapi ibu angkatku baru saja kembali ke negara ini. Bagaimana dia bisa tahu? Tapi jangan khawatir. Meskipun ibu angkatku menolak, aku akan tetap hanya berkomitmen pada Jiting. Tapi kakak ipar, ini tidak benar. Baru saja, bukankah kamu juga diusir? Dan ibu baptismu, sepertinya, tidak mengenalimu. Benar, dia memperlakukan keluarga Lin kami seperti ini. Dan itu tidak masalah. Tapi kenapa dia begitu kasar padamu? Bagaimanapun juga, kamu masih ketua terhormat dari grup Lotar. Ini karena ibu angkatku marah saat dia di luar negeri. Aku diam-diam memilih keluargamu. Dan keluargamu masih terjerat dengan mantan istri. Hari ini mantan istrinya bahkan muncul di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Aku hanya mengucapkan beberapa patah kata di depannya. Hal-hal baik tentangmu. Dan kemudian ini terjadi. Li Weiwei ini selalu merusak rencana kami. Weiwei, ini aku. Pembayaran terakhir untuk cincin darah merpati itu. Sudah kamu bayar. Aku sangat menyukainya. Kau masih berani mengungkitnya. Ibu baptisku sudah meremehkan kalian semua. Dia tahu cincin itu dibeli untukmu. Bagaimana mungkin dia memberikannya padaku? Ibu, jam berapa ini? Kamu masih memikirkan tentang cincin itu? Kakak ipar, ini salah kami. Tolong jangan marah. Sayang, sayang,
Pernikahan kita sudah ditunda begitu lama. Bukankah seharusnya kita memasukkannya ke dalam agenda? Tepat sekali. Aku bahkan sudah memeriksa almanak. Dalam setengah bulan akan menjadi hari baik. Ya. Seluruh keluarga kami benar-benar menantikan untuk menikahimu ke dalam keluarga kami setiap hari. Identitas ini, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa mempertahankannya. Menikah lebih awal untuk mengikat keluarga Lin juga akan berhasil. Agar semuanya tidak sia-sia pada akhirnya. Pernikahan boleh saja, tapi aku punya syarat. Sebagai ketua terhormat dari grup Cloud Top, aku ingin gaun pengantin haute couture M. Aku ingin hotel dan pernikahan paling mewah. Jika kau tidak bisa melakukan ini, jangan salahkan aku karena tidak menikah. Tidak masalah. Tentu saja jangan khawatir. Halo Tuan Fu. Nana, kamu lagi. Tuan Fu, Nyonya besar sedang menunggumu di ruang kerja. Silakan masuk dengan cepat. Nona Li, tolong tunggu sebentar. Nona, silakan minum teh. Nona Li, sampai tahap mana hubunganmu dengan Tuan Fu? Sudah berpegangan tangan? Sudah berciuman? Tidak. Kami hanya suka bergosip. Menilai dari reaksi Nona Li, kalian sudah berciuman. Tidak. Bocah ini tegas dan efisien dalam bekerja. Tapi, mengapa dia begitu pemalu dalam cinta? Nona Li, saya minta maaf. Saya Anda tahu, memiliki kepribadian yang berbelakang. Saya juga berbicara dengan Tuan Fu seperti ini. Tolong jangan tersinggung. Tidak apa-apa. Kalau begitu, apa kau tidak menyukai Tuan Fu? Aku menyukainya. Kita semua wanita. Kau tidak bisa membodohiku. Dari matamu, aku tidak melihat adanya kasih sayang. Namun, bocah ini lagi pula tidak terlalu disukai. Wanita-wanita yang mendekatinya tidak menyukai wannya. Mereka menyukai statusnya. Bagaimana mungkin ada orang yang hanya menyukainya sebagai pribadi? Tapi bocah ini selalu berwajah muram, dingin, dan kejam. Sama sekali tidak, dan juga tidak menarik bagi gadis-gadis. Tidak, bukan begitu. Tuan Fu, dia sungguh baik. Mari lihat siapa yang berani masukkan dia ke daftar hitam. Dan dia banyak membantuku. Dan banyak melindungiku. Apa yang kamu lakukan di sini? Takdir kurasa. Apa yang kamu lakukan? Kamu basah kuyup. Jika kamu tidak ingin masuk angin, jangan bergerak. Dia sangat lembut dan perhati-hatian. Mari kita bicara baik-baik. Tuan Fu, Anda mungkin belum tahu. Pria tua di sampingnya ini adalah kekasih barunya. Anda, jangan sampai tertipu oleh wanita ini. Jika aku mendengar satu kata lagi dari mulutmu, memfitnahnya, keluarga Lin akan lenyap. Selain itu, dia selalu muncul saat aku paling membutuhkannya. Dia tidak sedingin yang kubayangkan. Sebaliknya, dia membuatku merasa sangat hangat dan sangat bisa diandalkan. Jadi kapan kalian berencana untuk menikah? Nenek, belumkah kamu cukup bersenang-senang? Nenek. Halo Nenek. Kemarilah, nak. Duduk. The Nenek film tidak was bermain-main seperti translated ini. and Bagaimana lagi narrated aku by bisa M mendapatkan Media. kebenaran dari anak ini? Nenek sangat puas dengan cucu menantu ini. Biarkan Nenek memberitahu kalian berdua. Nenek sudah memilih tanggalnya. Hari setengah bulan dari sekarang, sangatlah baik.
setengah bulan. Nenek, bukankah kamu sedikit terlalu bersemangat? Kau anak tidak tahu berterima kasih. Sudah berapa umur nenek? Sepanjang hidup nenek, harapan terbesar nenek adalah mengatur pernikahan untuknya. Jujur saya yang merepotkan. Baru jika saya melihat kalian menikah dengan lancar, barulah saya bisa tenang. Namun, kalian berdua bisa tenang. Pernikahan akan saya atur. Kalian berdua tidak perlu khawatir apapun. Kalian anak muda. Pergi lakukan apapun yang perlu kalian lakukan. Aku baru saja bercerai. Dan sekarang aku akan menikah. Jika nenek tahu, dia pasti tidak akan setuju. Saya sudah tua, tapi telinga saya tidak tuli. Tujuh menantu saya. Apa kalian pikir, saya tidak akan menyelidiki dengan saksama? Justru karena keberanianmu menyembunyikan identitasmu demi cinta selama 3 tahun. Saya benar-benar menyukaimu dari lubuk hati saya. Keluarga Lin tidak menghargaimu. Tapi kami. Tidak nenek. Ini terutama karena aku baru mengenal Tuan Fu sebentar. Tuan Fu pasti tidak akan setujukan. Nenek tolong jangan. Aku sepenuhnya setuju. Tidak bisa meminta lebih. Fu Jinyan, ada apa ini? Bukankah kita setuju untuk berpura-pura menjadi pasangan? Kenapa kita tiba-tiba menikah? Nenek menyukaimu. Apa yang bisa aku lakukan? Tapi aku dengar dalam setengah bulan, keluarga Lin juga akan mengadakan pernikahan besar. Tidakkah kamu ingin? Sambil berakting bersamaku. Melihat ekspresi kesal keluarga Lin. Itu juga bisa. Tapi kita sudah sepakat. Pernikahan palsu. Baiklah. Oh benar. Ini untukmu. Dari mana kamu mendapatkan ide bahwa aku... Apa maksudmu? Ketika aku dan Lin Shiting belum bercerai, dia bilang dia sibuk dengan pekerjaan dan sering minum ini untuk memulihkan vitalitasnya. Aku dengar, kamu juga cukup sibuk akhir-akhir ini, jadi aku memberikannya padamu. Anggap saja ini sebagai balasan atas semua bantuan yang telah kamu berikan padaku beberapa hari ini. Aku tidak perlu minum ini sekarang. Tapi, jika kamu bersedia mencoba denganku, aku bisa membuktikan kepadamu bahwa aku penuh vitalitas. Jika aku tidak membutuhkannya, aku tidak membutuhkannya. Kenapa kamu mendekat begitu? Lain kali, jika kamu akan memberikan sesuatu kepada orang lain, sebaiknya kamu mencarinya di internet. Tapi jika kamu benar-benar berpikir aku tidak cukup kuat, aku juga bisa mencoba meminumnya. Lin Shiting itu menikah selama 3 tahun, tidak pernah mengatakan satu kebenaran pun. Membuatku terlihat sangat bodoh hari ini. Nenek, kamu memanggilku begitu mendesak. Apakah itu untuk membelikanku gaun pengantin? Atau mungkin aku harus kembali dan berolahraga dulu? Gaun pengantin ini adalah hal yang penting. Nenek pasti akan menjadikanmu penantin tercantik di kota selatan. Ayo. 3 tahun yang lalu, ketika aku menikah dengan Lin Shiting, Lin Shiting berbohong keluarganya tak punya uang nikah. Meskipun sudah menikah selama 3 tahun, tapi aku masih belum memakai gaun pengantin. Halo pelanggan. Apa yang ingin Anda lihat? Wei, kamu bisa memilih gaun pengantin apapun di sini. Anggaran saya 10 juta yuan. Nyonya tua ini benar-benar murah hati. Anggaran 10 juta untuk satu gaun pengantin. Betapa mewahnya pernikahan ini nanti. 2 orang miskin. Pelayan, tuakan gaun pengantinmu yang paling mewah. Semuanya. Dan biarkan dia mencobanya. Nyonya tua, apa kamu pikir ini pasar sayur di mana kamu bisa mengambil apa saja? Toko kami adalah toko kota selatan. Toko gaun pengantin haute couture paling mewah. Coba satu gaun saja biayanya 30-40 ribu.
Apa kamu tidak repot-repot bertanya sebelum masuk toko ini? Apakah ini tempat kalian orang udik mampu berbelanja? Sikap macam apa itu? Tidak ada gunanya berdebat dengan orang-orang seperti itu. Menurut saya yang ini bagus. Kamu harus mencobanya. Dari mana datangnya orang-orang udik ini? Apa kalian bahkan mampu menyentuh gaun pengantin ini? Yang ini adalah produk unggulan toko kami. Harganya 5,7 juta. Kamu mungkin bahkan tidak mampu membeli salah satu berliannya. Kita belum membelinya. Bagaimana kamu tahu kita tidak mampu membelinya? Aku sudah bekerja di penjualan selama bertahun-tahun. Orang macam apa yang belum pernah aku lihat? Aura kemiskinan yang terpancar darimu hampir membuatku sesak napas. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Mal Group Topku ternyata memiliki merek yang tidak menghormati pelanggan dan hanya peduli uang. Mal kami memprioritaskan pelanggan yang datang ke mal dan memberikan mereka pengalaman terbaik. Kamu yang meremehkan orang miskin seperti ini tidak pantas untuk tetap berada di malku. Selera kutu saya dalam memilih istri benar-benar luar biasa. Nona, saat kamu kabur dari rumah sakit jiwa, apa kamu lupa minum obat? Dan kamu bilang grup Cloud Top didirikan olehmu. Kenapa kamu tidak bilang saja kamu menaklukkan dunia? Gila. Masih sangat muda. Tapi kata-katamu sangat tidak menyenangkan. Dari mana datangnya nenek tua ini? Keluar. Beraninya kamu menyentuhnya. Minta maaf. Kamu pantas mendapatkannya. Apa desamu belum punya akses internet? Merek M kami itu premium. Kami hanya melayani pelanggan kelas atas. Orang sepertimu datang ke sini hanya akan menurunkan kedudukan toko kami. Untung aku nggak kata-kata mengusir kamu secara fisik. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan memanggil keamanan dan menyuruh mereka mengusirmu. Beraninya kamu panggil manajer tokomu ke sini. Minta maaf bersama. Mungkin dengan cara ini, tokomu mungkin masih bisa diselamatkan. Apa wanita tua ini mencoba membuat kecelakaan dan membuat toko kami bangkrut? Aku sangat takut. Pergi dari sini sekarang. Jangan halangi usaha kami di sini. Ketua Wang, tokomu benar-benar mewah. Bahkan, aku tidak pantas berbelanja di tokomu. Ketua Li, apa yang kamu katakan? Jika Anda bersedia, saya bahkan akan memberikan toko ini kepada Anda. Saya tidak ada di toko. Saya akan menelepon staf sekarang. Saya datang dalam 30 menit untuk minta maaf. Baiklah, mereka berakting cukup meyakinkan. Orang seperti Anda sampah desa. Tidak pantas mengenal manajer toko kami. Kali ini aku menamparmu. Pertama, aku memberitahumu. Jangan sembarangan menyentuh orang tua. Kedua, kendalikan mulut kotormu. Kalau tidak, karena mulutmu, kamu mungkin tidak akan bisa tinggal di kota selatan. Di masa depan. Tunggu saja. Hei Satpam, cepat 2 orang gila ini. Apa yang telah Anda lakukan? Anda berani meremehkan Ketua Li. Apakah Anda ingin menghancurkan toko saya? Ketua Li, maafkan saya salah. Baru saja saya gagal mengenali orang yang sangat penting. Mohon berjiwa besar abaikan kesalahan kecil saya. Mohon maafkan saya. Sekarang, kamu tahu siapa kami. Apakah kamu masih akan mengusir kami? Beraninya saya. Saya tidak bermaksud mengatakan semua itu barusan. Saya sudah di toko ini, bekerja selama bertahun-tahun. Aku susah payah baru naik jadi manajer. Saya sama sekali tidak boleh kehilangan pekerjaan saya. Kamu menjilat orang kaya, tapi kamu bersikap sombong terhadap orang miskin. Bukan hanya kamu akan kehilangan pekerjaanmu, seluruh tokomu tidak pantas untuk tetap berada di Mall Club Popku. Tolong Ketua Li, mohon beri saya kesempatan lagi Ketua Li. Li Weiwei, kau baru saja bercerai. Seseorang yang tidak diinginkan siapapun. Apa yang kau lakukan di toko gaun pengantin ini? Bekerja. Ketika nasib seseorang memburuk, masalah datang bertubi-tubi. Gaun pengantin dari merek ini, mereka benar-benar yang terbaik di dunia. Merek gaun pengantin teratas, bahkan stafnya memberikan layanan berlutut. Tapi ketika aku melihatnya hari ini, itu biasa-biasa saja. Gaun pengantinmu, bahkan seorang kurir pun bisa membelinya. Bagaimana mungkin? Bahkan jika seorang kurir bekerja selama 10 tahun, mereka tetap tidak akan mampu membelinya. Mereka tetap tidak mampu membelinya. Lalu kenapa Anda tidak segera mengusir mereka? Orang pengantar bau ini, jika mereka mengganggu suasana hati Ketua Li, toko Anda, apakah Anda masih ingin beroperasi di Club Top Mall? Ketua Li, Anda adalah Ketua Li. Omong kosong. Jika bukan aku, apakah dia? Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Dia hanya seorang kurir rendahan. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Anda benar-benar berani menipu saya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani memukul cucu menantu saya? Dan kau siapa nenek tua? Selera yang buruk, memilih menantu perempuan. Kau malah memilih seseorang yang tidak diinginkan siapapun. Mereka tidak menginginkannya. Itu karena mereka buta. Penuh dengan kekasaran. Dan kamu ingin membandingkan dirimu dengan Weiwei kami. Nenek tua, kau bosan hidup.
Jika kamu mengatakan satu kata lagi, keluarga Lin akan dimusnahkan. Li Weiwei, kau pikir kau ini siapa? Dan kau berani memusnahkan keluarga Lin? Sayang, menurutku wanita tua ini terlihat sedikit familiar. Lagi pula, Li Weiwei ini sangat sombong lagi. Mungkin dia sudah menempel pada pria tua kaya dan berkuasa lainnya. Keluarga Lin kita sekarang semakin lemah. Kita harus tetap berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Pengecut, apa yang kau takutkan? Di kota selatan, dalam hal kekayaan dan kekuasaan, siapa yang bisa melampauiku? Li Weiwei dari grup Cloud Top, Ketua Li. Orang ini benar-benar berani menyamar sebagai Anda barusan. Anda baru saja menyuruh manajer toko untuk menelepon saya, memberitahu saya untuk memperlakukan Anda dengan baik. Tapi orang ini mendengarnya, lalu menyamar sebagai identitas Anda. Di sini Anda hanyalah rubah yang meminjam kekuatan harimau. Benar-benar keterlaluan. Sayang, kamu bahkan kenal manajer toko ini. Kapan kamu menelepon? Kenapa aku tidak tahu? Baru saja, aku mengaturnya di pintu masuk sebelum masuk. Mengenal manajer toko kecil, apa masalah besarnya? Dia membuka toko di malku. Aku menelponnya, dan dia datang menyambutku. Bukankah itu sangat normal? Semua toko di mal akan sangat ingin menerima kehormatan seperti itu. Melayani klien seperti Anda adalah kehormatan bagi saya. Hanya saja beberapa orang adalah burung pegar yang berpura-pura menjadi burung phoenix. Tidak mampu membelinya, namun masih pamer di sini. Benar-benar menjijikkan. Dengan ketajaman dan penglihatanmu, tidak heran, kamu sudah bekerja begitu lama, dan masih saja menjadi karyawan kecil. Anda, Li Weiwei, kau sudah meniru aku sekali atau dua kali, dan aku tidak peduli padamu. Sekarang kau ketagihan berakting kan? Tuan Fu, Nona Li dan Nenek dibully di mal. Rapat ditunda. Kamu bilang aku meniru kamu. Lalu apa yang kamu punya untuk membuktikan bahwa kamu adalah ketua Li? Hati samudra diambil oleh Wan Su itu. Buktikan apa? Buktikan apa? Siapapun yang punya mata bisa melihatnya sekilas. Ketua Li berpakaian dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan merek desainer. Sekarang lihat Anda. Bahkan jika Anda mengganti pakaian Anda tetap tidak bisa menyembunyikan bau keringat Anda dari mengantar makanan. Li Weiwei, untuk apa kamu masih berpura-pura? Kita sudah menikah selama 3 tahun. Dan di sakumu, kamu tidak pernah punya lebih dari 100 yuan. Si miskin bau. Masih berpura-pura jadi ketua. Siapa yang memberimu keberanian? Weiwei telah benar-benar berbakti dan tulus kepada keluargamu selama 3 tahun. Hanya untuk membesarkan keluarga orang-orang tak tahu berterima kasih. Pengkhianat. Dasar nenek tua. Siapa yang kamu sebut nenek tua? Jangan buang kata-kata untuknya. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Jika kau tidak mengusir mereka sekarang, tokomu kehilangan klien sepertiku. Bisa tanggung rugi itu. Ketua Li, mohon jangan marah. Saya akan buat mereka pergi. Tak dengar Ketua Li bicara. Pergi mengemis di tempat lain. Jangan ganggu di sini. Itu konyol. Di kota selatan, tak ada yang berani pada saya begini. Kamu pikir kamu siapa? Dasar nenek tua. Jika Anda tidak pergi sekarang, lihat saya hadapi kau. Tamparan yang kuberikan padamu barusan belum mengajarimu cara berbicara. Anda benar-benar berani memukul saya lagi. Tunggu saja, akan telepon keamanan. Saya pastikan Anda diusir. Guishi, sikap macam apa itu? Bagaimana Anda bisa menggunakan nada seperti itu saat berbicara dengan pelanggan? Tak mau kerja ini lagi. Manajer, Anda tidak tahu. 2 orang ini yang datang dengan 1.000 yuan ingin membeli gaun pengantin di toko kami. Mereka bahkan melukai seseorang. Dan ini adalah Ketua Li. Dia secara khusus meminta agar 2 orang gila ini diusir. Saya tidak akan berani membangkang. Ketua Li, Anda tidak bilang akan datang. Saya tidak tahu Anda akan ada di sini. Toko mana yang ingin Anda beli? Saya akan mengantar Anda ke sana. Saya akan memberi Anda diskon. Diskon? Apakah aku butuh diskonmu? Bagaimana tokomu beroperasi? Ini adalah Cloud Top Mall, tempat paling mewah. Tak bisa usir kurir bank. Kau bahkan tidak bisa menyingkirkan mereka. Mereka rusak reputasi mal kita. Bisakah kau menanggung ganti rugi untuk itu? Aku beritahu kamu, kamu benar-benar kecanduan berakting. Kamu sudah berakting begitu lama, kamu mungkin bahkan sudah menipu dirimu sendiri. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah Ketua Li. Memangnya kau ini siapa? Beraninya kau membuat masalah di toko saya. Manajer toko baru saja menelepon saya. Dia akan tiba dalam 5 menit. Dia dipanggil secara pribadi oleh ketua. Sebelum manajer toko tiba, lebih baik kau pergi dari sini. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Manajer toko datang. Ketua Li, tak tahu manajer toko datang. Kamu adalah orang yang sangat penting. Setiap kali kamu memeriksa toko, para manajer dari berbagai departemen, semua menemanimu. Kamu datang ke sini untuk berbelanja. Jadi wajar saja bagi kami untuk menjamu kamu. Benar, Ketua Li. Saat Anda datang ke mal kami untuk berbelanja, orang kecil seperti kami tidak memiliki kualifikasi untuk menjamu Anda. Berbelanja untuk apa? Suasana hatiku yang baik. Datang ke sini untuk melihat gaun pengantin. Tapi tokomu beroperasi seperti ini. Seorang kurir bank tidak bisa diusir dari tadi. Suasana hatiku yang baik benar-benar dihancurkan oleh kalian semua. Jiting, ayo pergi. Ketua Li, tolong jangan pergi. Saya akan mengusir mereka sekarang juga. Jika Anda pergi, saya tidak akan bisa menjelaskannya kepada manajer toko. Enyahlah.
Aku tidak melampiaskan amarahku padamu, membuatmu menutup toko. Sudah cukup berbelas kasih. Sayang, ada apa sekarang? Sayang, bukankah tidak apa-apa jika kita mengusir mereka saja? Kenapa kamu jadi marah sekali? Lagi pula, bukankah kita akan segera menikah? Bukankah kamu secara khusus menginginkan gaun pengantin dari toko ini? Aku hanya melihat sekilas, dan menemukan tidak ada gaya yang aku sukai secara khusus. Ditambah lagi Li Weiwei, benar-benar perusak suasana. Aku sudah hilang minat mencoba gaun. Membeli dari toko lain juga tidak apa-apa. Ya itu berjalan sempurna. Daun di sini mahal. Aku tidak mencoba menghemat uangmu. Lupakan saja gaun pengantin itu. Tapi hotelnya, aku mau yang paling mewah di Kota Selatan. Hotel Kota Selatan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kalian berdua. Beraninya kalian masih di sini. Kalian berdua orang miskin. Berani merusak keberuntunganku. Guishi, panggil keamanan. Usir mereka berdua. Baik, saya akan menelepon keamanan sekarang juga. Halo, Satpam. Ada 2 pembuat onar di sini. Cepat naik, usir mereka. Beraninya kamu. Tuan Fu, lantai 3 Mam. Bukankah itu Tuan Fu? Li Weiwei baru saja pergi melihat gaun pengantin. Mungkinkah dia akan menikah dengan Tuan Fu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Status macam apa yang dimiliki Tuan Fu? Bagaimana mungkin dia tertarik pada seorang kurir? Lagi pula, Li Weiwei, dia itu seseorang yang tidak diinginkan siapapun. Bagi seorang pria tua untuk menginginkannya, sudah cukup bagus kan? Kamu benar sayang. Ayo pergi. Mari kita lihat toko selanjutnya. Kalian berdua pergi dari sini. Mulai sekarang Chloe Top Mall akan memasukkan mereka berdua ke daftar hitam. Apakah Anda mendengar itu? Sekarang keluar, agar gaun pengantin kami di toko tidak tercemar oleh kemiskinan Anda. Kalian berdua berani menyentuh kami, coba saja. Nenek tua aku sudah memberimu mukakan. Masih berteriak di sini. Bersihkan mulutmu, dan jaga bahasamu. Berhenti bicara omong kosong. Pergi. Apa yang Anda lakukan? Anda diam. Ketuali. Ketuali. Apakah Anda baik-baik saja? Ketua Anda salah orang bukan? Ketua yang asli, sudah pergi beberapa saat yang lalu. Orang ini, yang membuat Ketua Li tidak senang. 2 orang miskin ini. Saya baru saja akan mengusir mereka. Berdiri di sini. Mereka benar-benar menurunkan kelas toko kami. Dasar orang bodoh buta. Ini adalah Ketua Li yang asli. Kalian berdua, apakah kalian ingin menyebabkan toko saya bangkrut? Saya buta. Saya salah bicara. Saya menyinggung Anda. Kami tidak tahu itu Anda. Jika kami tahu itu Anda, bahkan dengan 100 nyali, kami tidak akan berani. Benar Ketua Li. Saya juga disesatkan oleh wanita itu. Saya hanya ingin mendapatkan uang tambahan. Mendapatkan komisi. Saya tidak bermaksud. Ketua Li, lihat 2 orang ini sudah meminta maaf. Bagaimana kalau... Siapa bilang permintaan maaf itu berguna? Tuan Fu, kenapa kamu di sini? Aku dengar tunanganku dan nenek diintimidasi. Aku akan melihat toko mana itu yang begitu mengesankan. Nenek, ini nenekmu. Kalian berdua saling kenal. Kekacauan besar apa yang kalian sebabkan hari ini? Jangankan kalian berdua. Seluruh toko akan terlibat. Nenek kamu baik-baik saja. Saya belum dibuat marah sampai mati oleh mereka. Sudah hidup sampai usia ini. Ini adalah pertama kalinya saya ditunjuk dan dimaki. Dasar nenek tua. Asisten Shan, Ya, usir mereka dari Kota Selatan untukku. Jangan biarkan aku melihat mereka lagi. ya Tuan. Tuan Fu, saya salah. Saya benar-benar tidak tahu dia nenek Anda. Tolong ampuni kami. Kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Benar Tuan Fu, saya baru saja bercerai. Jika saya meninggalkan Kota Selatan, saya tidak akan punya tempat tujuan. Nona Li, tolong beri saya kesempatan lagi. Nona Li, sudah kubilang, aku memberimu kesempatan. Kamulah yang tidak menghargainya. Ampuni saya. Ampuni kami. Nona Li, insiden hari ini memang sepenuhnya kesalahan saya yang menyebabkan kesalahpahaman sebesar ini. Bagaimana kalau begini saja? Apa yang Anda lihat di toko hari ini? Semua gaun pengantin itu. Selama Anda menyukainya, saya akan memberikannya semua kepada Anda secara gratis. Aku tidak semiskini itu sampai. Aku bahkan tidak bisa membeli gaun pengantin. Ketua Wang, 2 staf di tokomu menjilat kepada orang kaya dan mengejek mereka yang tidak punya uang. Aku merasa bahwa mereka pasti sudah seperti ini selama lebih dari 1 atau 2 hari. Perusahaan kami selalu memperlakukan pelanggan sebagai raja. Setiap pelanggan tanpa memandang status atau posisi mereka yang datang ke mall kami menerima perlakuan yang sama. Namun aku percaya bahwa filosofimu tampaknya tidak sejalan dengan filosofi perusahaan kami. Kamu bisa menutup tokomu hari ini. Hari ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Ketua Li, tolong dengarkan saya. Ketua Li, Saya menyarankan Anda untuk segera pindah hari ini. Jangan sampai Anda tidak bisa menyelesaikan pindahan hari ini. Mengajakmu keluar hari ini, terutama untuk membeli gaun pengantin. Saya tidak menyangka akan jadi seperti ini. Nenek, tidak apa-apa. Gaun pengantin yang cacat itu, memakainya akan membawa nasib buruk. Untungnya kita mengetahuinya lebih awal. Mengenai gaun pengantin, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku sudah mengundang seorang desainer gaun pengantin yang terkenal di dunia. Sepertinya, cucu saya benar-benar ingin menikahimu. Saya belum pernah melihatnya begitu berdedikasi pada apapun. Selain pekerjaan, Li Weiwei akan menikah. Sungguh lelucon. Bagaimana mungkin seseorang menginginkannya seorang wanita yang bercerai?
Jiting, apakah kamu keliru? Kami berada di toko gaun pengantin yang sama. Dan tidak sengaja bertemu. Itu benar sekali. Apa yang perlu begitu terkejut? Menurut pendapat saya, dia baru saja menikah dengan seorang kakek tua yang sudah diambang kematian. Jika dia benar-benar menikah dengan baik, dia pasti sudah lama lari kepada kita untuk pamer. Tapi aku khawatir, ada yang tidak beres. Bagaimana jika kita menikah di hotel yang sama? Kalau begitu bukankah aku kehilangan muka di seluruh kota selatan? Bagaimana dia bisa punya kemampuan itu? Hotel kota selatan kelas apa? Bagaimana dia bisa menyewa seluruhnya? Lagi pula, dia menikahi seorang pria tua. Dia lebih suka tidak ada yang tahu. Ngomong-ngomong, mari kita pikirkan bagaimana menangani ini. Menurut pendapat saya, ini belum tentu hal yang buruk. Apa maksudmu dengan itu? Pikirkanlah, mantan suami dan mantan istri menikah pada waktu yang sama. Kakak saya akan menikah dengan ketua grup Cloud-Up. Wanita keji Li Weiwei menikahi seorang kakek tua. Dengan perbandingan seperti itu adalah berita yang sensasional. Pada saat itu, kita akan mempostingnya secara online untuk menarik perhatian media. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa dengan sengit mempermalukan Li Weiwei, tetapi juga kita bisa memberikan pernikahan abad ini milikmu. Publisitas yang sangat baik. Saat itu, keluarga Lin kita di seluruh kota selatan. Bukankah kita akan langsung melejit ke puncak? Tepat sekali. Ini benar-benar seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Baiklah, kali ini kita harus memastikan dia tidak bisa mengangkat kepalanya di seluruh kota selatan. Jangan khawatir. Apel, Ketua Wang, kami hanya butuh aula perjamuan kecil. Bisakah Anda membujuk mereka untuk kami? Tolong bantu kami. Tidak ada tanggal yang tersedia. Nah, ada apa? Ada apa? Baru saja penanggung jawab Kota Selatan Hotel menelepon untuk mengatakan bahwa pada hari pernikahan kami, Kota Selatan Hotel, seluruhnya sudah dipesan oleh orang misterius. Kita tidak bisa menggunakannya. Bagaimana mungkin? Di kota selatan, hanya ketua kita yang memiliki kemampuan sebesar itu untuk memesan seluruh gedung sekaligus. Itu hotel kota selatan. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Kita tidak bisa memesan gaun pengantin merek. Dan sekarang hotelnya juga direbut orang lain. Pernikahan macam apa ini? Aku sebagai ketua Li yang bermartabat dari grup Cloud-Up, pernikahanku sangat menyedihkan. Bagaimana aku bisa mengangkat kepalaku di seluruh kota selatan nanti? Awalnya bagi keluarga Lin kita di hotel kota selatan, memesan satu olah perjamuan saja sudah cukup sulit. Sekarang sudah direbut oleh orang misterius. Apa yang bisa kita lakukan? Kakak ipar, pernikahan adalah urusan dua orang. Tapi kamu sama sekali tidak memberikan dukungan finansial. Dan kamu bersikeras agar kami mengadakan pernikahan abad ini untukmu. Nanan, apa yang kamu katakan? Apa kamu gila? Bagaimana bisa kamu bicara pada ketua Li seperti itu? Kau bahkan tidak punya kemampuan untuk menikahi ketua grup Cloud-Up. Kenapa kau tidak menikah saja kalau begitu? Hei ketua Li, jangan gelisah, jangan gelisah. Sayang, bagaimana kalau begini? Di sebelah Kota Selatan Hotel ada Cloud-Like Hotel. Meskipun fasilitas keseluruhannya tidak bisa dibandingkan dengan Hotel Kota Selatan, ini masih setidaknya hotel terbaik kedua di Kota Selatan. Jika kita menikah di sana, itu tidak akan memalukan kan? Tepat sekali. Lagi pula, kita masih punya Li Weiwei itu. Dia bisa menjadi pembandingmu. Maka pada saat itu semua orang hanya akan peduli apakah pernikahan kita mewah atau tidak. Dan tidak akan peduli apakah itu yang terbaik di Kota Selatan. Hotel Kota Selatan. Ini adalah konsesi terakhirku. Mobil mewah dan cincin berlian besar. Tidak satu pun dari keduanya boleh hilang. Kalau tidak, kau lebih baik menikahi seorang kurir bau sebagai menantumu. Omong kosong apa ini? Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah ketua grup Cloud-Up, aku sudah lama tidak akan tahan dengannya. Dia benar-benar mengira dirinya seorang putri. Tepat sekali. Bukankah itu hanya beberapa uang busuk? Apa hebatnya itu? Dia sama sekali tidak memperlakukan kita seperti manusia. Kakak, di mana kita akan mendapatkan dia? Cincin berlian sebesar itu sekarang. Keluarga sekarang tidak punya satu sen pun tersisa. Bahkan uang untuk gaun pengantin disubsidi oleh perusahaan, dana operasional, dan dengan hotel serta mobil mewah. Jiting, kita sekarang hampir puluhan juta utang. Lalu setelah pernikahan, jika dia masih bersikap seperti ini, tidak menyumbang sepeser pun, dan kita tidak bisa menutupi uang yang sudah kita alihkan, maka perusahaan kita akan bangkrut. Baiklah. Jangan khawatir, baiklah. Setelah seorang wanita menikah, dia benar-benar berbeda dari sebelum menikah. Lihatlah Li Weiwei itu. Sebelum menikah, ketika aku mengejarnya, dia sangat angkuh. Setelah dia menikah, bukankah dia dengan patuh menjadi pengasuh kami? Jujur saja, melayani kami bertiga.
Wanita keji dia masih mudah ditangani. Dulu, kita hanya menggunakan sekalang soda untuk menipunya. Tidak seperti ketua Li ini, yang menginginkan ini hari ini, dan itu besok. Perusahaan kita telah rugi puluhan juta karena dia. Li Weiwei itu. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ketua Li? Dia hanya seorang kurir bau. Apa yang bisa dia lakukan untuk membantuku? Bagaimana dia bisa seperti ketua Li? Ya, Anda benar. Saya salah. Oh benar. Tentang pernikahanku dengan ketua Li. Kamu harus mempromosikannya dengan baik untukku, menggunakan perubahan opini publik ini. Perusahaan kita juga harus dipromosikan dengan baik pada saat yang bersamaan. Anda bisa tenang. Fu Jinyan, kamu memanggilku begitu mendesak. Ada apa? Ini adalah beberapa detail baru untuk desain gaun pengantin. Beberapa detail baru. Lihat apakah kamu puas. Hanya itu. Kamu bisa saja mengirimnya ke ponselku. Bukankah itu sudah cukup? Dan kamu membuatku datang jauh-jauh ke sini. Jika aku mengirimkannya ke ponselmu, aku tidak akan bertemu denganmu. Tuan Fu. Ini. Saya akan kembali nanti. Sebaiknya kamu punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepadaku. Ini. Fu. Tuan Fu. Hari ini. Sejumlah besar komentar muncul secara daring. Memfitnah Nona Li. Mereka mengatakan dia dan mantan suaminya menikah pada waktu yang sama, tetapi hasilnya sangat berbeda. Yang satu menikah dengan keluarga kaya. Yang lain dengan sengsara menikahi pria tua berpenghasilan rendah. Pria tua berpenghasilan rendah. Tenangan Li Weiwei. Diduga adalah pria tua berpenghasilan rendah. Sangat jelek, dan tidak punya banyak waktu lagi. Demi warisan kecil itu, dia menggunakan penampilannya untuk memikatnya. Setelah perceraian, situasinya saat ini tragis. Sungguh menyedihkan. Sangat jelek dan tidak punya banyak waktu lagi. Siapa yang melakukan ini? Kurasa mereka tidak ingin tinggal di kota selatan lagi. Saya sudah tahu itu keluarga Lin. Keluarga Lin. Sepertinya aku sudah terlalu lunak pada mereka. Membiarkan mereka masih punya energi untuk menyebarkan fitnah di mana-mana. Sampaikan perintah, hapus semua postingan di seluruh jaringan. Masuk hitamkan keluarga Lin. Ya Tuan Fu. Tunggu sebentar. Jangan dihapus. Dan juga habiskan uang untuk menaikkan postingan ini. Akan lebih baik jika mereka bahkan bisa menjadi tren di pencarian populer atau semacamnya. Katakan betapa buruknya priaku. Betapa tidak bergunanya itu, seburuk yang mereka klaim. Dan pernikahannya lebih-lebihkan sebagai kemewahan sahabat. Langka dalam 100 tahun. Nona Li. Anda adalah. Bukankah mereka hanya ingin menggunakan opini publik untuk merusak reputasiku dan membuatku tidak bisa tinggal di kota selatan pada hari pernikahan? Aku akan menunjukkan kepada mereka betapa luar biasanya priaku sebenarnya. Siapa yang akan dipermalukan pada akhirnya? Tuan Fu. Lalu aku. Perintah siapa yang harus aku ikuti? Apa kamu tidak dengar apa yang Nyonya Li katakan? Aku suaminya. Semua pria harus mendengarkan istri mereka. Sampaikan pesan. Pernikahan kedua keluarga akan disiarkan langsung secara penuh. Ya Ketua Fu. Kamu baru saja bilang aku hebat. Bagaimana aku hebat? Keunggulanmu. Kamu muda dan berprestasi. Dan keunggulanmu disaksikan oleh seluruh kota. Jadi, karena aku begitu hebat, lalu mengapa kamu masih kabur dari pernikahan selama 3 tahun? Dan jatuh cinta pada orang dari keluarga Lin itu? Aku bahkan berpikir, aku bahkan kalah dari si tak berguna itu. Tidak ada dari mereka yang bisa dibandingkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Lin Shiting, betapa hinanya. Aku pasti buta saat itu, sampai jatuh cinta padanya. Sekarang mataku tidak buta lagi, dan aku merasa bahwa Ketua Fu kamu. Aku masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Aku akan pergi dulu. Pernikahan Anda sudah naik ke 3 besar di pencarian terpopuler. Perhatian saat ini. Sebenarnya memiliki 5.000 popularitas. Apakah itu nyata atau palsu? Keluarga Lin kita akan menjadi terkenal. Dengan popularitas setinggi itu, bagaimana ini mungkin? Memang, saya hanya mengeluarkan sedikit uang untuk menyewa beberapa perusahaan pemasaran. Untuk menulis beberapa artikel promosi itu saja, ini masih jauh dari menjadi trending di pencarian terpopuler. Bukan begitu? Apa yang perlu dipermasalahkan? Ini bukan perbuatanku.
Siapa lagi kalau bukan? Dengan sedikit uang yang kau keluarkan, gelombang besar apa yang bisa ditimbulkannya? Aku di sisi lain menemukan perusahaan hiburan papan atas dan menghabiskan banyak uang untuk mewujudkan ini. Ditambah lagi dengan gelarku sebagai wanita paling berkuasa nomor 1. Apakah sulit untuk masuk 3 besar di pencarian populer? Sayang, kamu benar-benar punya cara. Kakak ipar, Anda benar-benar tahu orang-orang dari perusahaan hiburan papan atas. Saya selalu punya mimpi untuk menjadi bintang. Kakak ipar, bisakah Anda membantu saya membuat beberapa koneksi? Memalukan sekali. Satu keluarga yang tidak berguna. Kamu, Baiklah kakak iparmu. Sedang sibuk mempersiapkan pernikahan sekarang. Jangan membuat masalah, baiklah. Mari kita bicara setelah pernikahan. para netizen ini Anda tahu. Semuanya memuji Anda dan Ketua Lee. Mengatakan Anda adalah pasangan yang sempurna, pria berbakat dan wanita cantik. Semua orang menantikan pernikahan abad ini dari keluarga kita. Mereka juga bilang, Li Weiwei itu, si pengantar barang bau itu, dan dia bahkan berselingkuh. Dia, sampah seperti dia, jika dia bisa menikahi seorang pria tua, itu sudah cukup baik. Sampah seperti dia, biarkan dia pergi sejauh mungkin, sebisa mungkin. Para netizen ini, cukup jeli bukan? Apa? Seorang netizen mengungkapkan sebuah berita. Li Weiwei akan menikah di hari yang sama dengan kita. Li Weiwei ini, dia sengaja mencoba melawan aku bukan? Menikah di hari yang sama denganku. Sial sekali. Sayang, apa masalahnya? Kondisi macam apa yang dimiliki Li Weiwei? Kondisi macam apa yang kita miliki? Apakah kamu masih takut padanya? Lagi pula netizen juga mengatakan, pria itu sangat miskin. Dia sekarang berharap dia bisa menikah secara diam-diam. Itu benar. Sekarang sudah ada perusahaan hiburan yang telah menemukanku. Mengatakan mereka berharap kita, selama pernikahan, secara bersamaan mengadakan 2 siaran langsung. Aku sudah menyetujuinya. Pada saat itu aku ingin membiarkan semua orang di kota selatan tahu betapa kuatnya aku Lin Shiting. Adapun Li Weiwei, dia bukan apa-apa tanpaku. Tepat sekali, tepat sekali. Berita mantan suami dan mantan istri menikah di hari yang sama itu sangat menarik. Maka pada saat itu jumlah orang yang memperhatikan pasti akan berlipat ganda. Pada saat itu perusahaan junting kita pasti akan menjadi terkenal. Itu sama saja membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ya, karena ini siaran langsung. Apakah cincin berlianku ini terlalu kecil? Kamera akan sangat jauh. Bagaimana penonton akan melihatnya? Ini. Sayang, untuk pernikahan kita, semua uang yang bisa dialokasikan kembali oleh perusahaan telah dialokasikan kembali. Benar-benar tidak ada uang lagi. Menurutku ini, berlian ini cukup bagus. Apakah ini keluarga kalian? Sikap dalam menikahkanku. Tidak. Sayang, baiklah. Aku akan pergi menggantinya sekarang, baiklah. Jangan marah, baiklah. Itu benar. Seorang temanku akan mengadakan perjamuan segera. Maukah kamu ikut denganku? Bagaimana kualitas teman-temanmu? Dan mereka mengundangku ke perjamuan. Teman-temanku, meskipun bukan kelas atas, tapi di antara mereka ada seorang gadis yang merupakan penata gaun pengantin papan atas, Alain. Lain. Apakah kau berbicara tentang lain itu? Dia sangat sulit dipesan. Dan kau tidak bisa memesannya bahkan dengan uang. Hei, karena dia temanmu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Sayang, aku sudah lama mendengar nama besar Ketua Lee. Bisa bertemu denganmu hari ini. Sungguh suatu kehormatan besar. Memang benar. Jarang sekali Ketua Lee. Dengan pernikahannya yang tidak layak dipamerkan. Bagaimana dia bisa berani menerima undangan siaran langsung? Bukankah dia hanya membuat seluruh provinsi menertawakannya? Tepat sekali, bukankah dia hanya mencoba membuat kita kesal? Mana mungkin dia berani live? Sayang, kamu adalah yang paling pengantin wanita tercantik yang pernah kulihat. Ngomong-ngomong Nana, nanti saat kamu masuk, siaran langsung akan dimulai. Grup junting kita pasti akan memanfaatkan kesempatan siaran langsung ini untuk langsung meningkatkan reputasinya. Tentu saja, untuk pernikahan ini, aku sudah mengundang tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai kalangan. Hanya mereka. Mengingat identitasku sebagai ketua grup Cloudtap, mereka pasti akan hadir. Saat itu pihak Li Weiwei tidak akan ada satupun orang berpengaruh. Aku ingin lihat dia akan membandingkan dirinya denganku dengan apa. Apakah semua orang sudah melihat berita? Ada apa? Berita mengatakan bahwa 3 selebriti papan atas di industri hiburan akan datang ke pusat kota untuk menghadiri pernikahan. Bahkan aktor dan pembawa acara terkenal dan penyanyi terkenal internasional Elo akan ada di sini. Semua orang berspekulasi, pernikahan siapa yang mereka hadiri. Sekarang daftar topik yang sedang tren.
Sudah naik ke puncak, kalau begitu mereka pasti datang ke pernikahan kita. Di kota selatan, untuk bisa mengumpulkan orang-orang ini. Hanya kecuali kita, menantu perempuan saya yang bisa melakukannya. Aku tidak mengundang orang-orang ini. Status internasional mereka terlalu tinggi. Jadi aku hanya mengundang selebriti papan atas. Bagaimana semua orang ini bisa datang? Sayangku benar-benar hebat. Kali ini, benar-benar menarik perhatian nasional. Sudah waktunya. Baiklah, cepat. Halo semuanya. Selamat datang semua di acara dering ini. Pernikahan Ketua Lee dan saudara laki-laki saya. Wow, 100.000 orang baru saja bergabung. Antusiasmenya terlalu tinggi. Cincin berlian Ketua Lee sangat berkilau. Memang pantas untuk pernikahan keluarga kaya. Wow, gaun pengantin yang dia kenakan. Sepertinya gaun adibusana. Harganya 7 digit. Perpaduan sempurna antara bakat dan kecantikan. Bagaimana pernikahan mantan istri? Mengapa dia tidak siaran langsung? Bagaimana kabar mantan istri? Mengapa dia tidak siaran langsung? Itu mungkin karena internet di pedesaan jelek. Tidak bisa siaran langsung. Lagi pula, dia menikahi seorang pria tua pedesaan. Apakah dia punya nyali untuk siaran langsung? Cukup ibu, kenapa membahas orang itu? Apa kamu tidak takut menurunkan status kita? Tidak. Mengapa semua orang pergi? Li Weiwei sedang siaran langsung. Semua orang berlari untuk menonton. Apa? Li Weiwei benar-benar siaran langsung. Apa yang bisa dilihat dari siaran langsung pedesaan seperti itu? Bisakah itu dibandingkan dengan pernikahan keluarga kami? Pernikahan abad ini? Mungkin di sana terlalu kumuh. Semua orang berbondong-bondong datang untuk menonton keramaian. Tidak apa-apa. Mereka akan segera kembali. Lagi pula kami mengundang selebriti terkenal dari berbagai kalangan. Pada saat itu, saat siaran langsung benar-benar dimulai, jumlah penonton di ruang siaran langsung bukankah akan melebihi 1 juta? Kalau begitu kita harus memanfaatkan kesempatan siaran langsung ini dan menampilkan dengan baik iklan perusahaan kita, menunjukkannya, dan menarik gelombang investasi yang bagus. Sudah berakhir. Semua orang mengatakan, Li Weiwei ada di Hotel Kota Selatan hari ini, mengadakan pernikahan. Ada apa ini? Lin Jiting, bukankah kau bilang, Hotel Kota Selatan, seluruhnya dipesan oleh orang misterius. Kenapa Li Weiwei bisa mengadakan pernikahan di sana? Orang yang memesan seluruh Kota Selatan hotel, tidak mungkin Li Weiwei kan? Anda bercanda. Li Weiwei hanyalah seorang kurir rendahan. Dia hanya menyewa di dalam olah perjamuan terkecil. Bahkan jika dia mengantar makanan, dia harus melakukannya selama 50 tahun. Bagaimana dia bisa mampu menyewa seluruh gedung itu? Tepat sekali. Memesan Kota Selatan Hotel bukanlah hal main-main. Di Kota Selatan selain Ketua Li, hanya Tuan Fu yang bisa memesannya. Si jalang Li Weiwei ini. Apa para netizen salah paham? Li Weiwei, dia tidak mungkin melakukannya demi kesombongan sesaat dan menemukan tempat dengan latar belakang persis seperti Kota Selatan Hotel, bukan? Sayang. Kakak, itu benar, saya baru saja melihatnya di siaran langsung Li Weiwei. Ini benar-benar seperti yang dikatakan pencarian populer. Persis sama, 3 selebriti papan atas industri hiburan datang ke pusat kota untuk menghadiri pernikahan. Aktor dan pembawa acara terkenal, penyanyi internasional ELO, semua datang untuk menghadiri pernikahannya. Li Weiwei ini, dari mana dia mendapatkan kemampuan sehebat itu? Di mana dia menggait pria tua itu? Dia benar-benar bisa mendapatkan Kota Selatan Hotel. Seluruh gedung dipesan, semuanya untuk pernikahannya. Dulu keluarga kami menguras tabungan kami hanya untuk memesan 1 lantai. Kalau aku tahu, dia punya kemampuan sehebat itu, sudah kukirim dia kah? Orang tua itu sejak dulu. Bukankah aku sudah masuk ke kalangan atas sekarang? Memalukan sekali. Apa gunanya pernikahan ini sekarang? Mereka panik. Keluarga ini sangat marah karena malu. Mereka awalnya ingin menggunakan pernikahan itu untuk menginjak mantan istri. Tak disangka mantan istri menampar keras mereka. Betapa memuaskan. Sebuah drama seri tamparan wajah yang megah di kehidupan nyata. Bukankah ini lebih baik daripada drama TV? Kakak ipar saya sedang siaran langsung sekarang. Tolong berhati-hati. Apalagi yang mau disiarkan langsung. Ini sangat memalukan. Kenapa kau tidak cepat matikan saja? Sayang pasti, karena 2 siaran langsung itu. Para selebriti itu semua pergi ke tempat yang salah. Bagaimana kalau aku pergi ke sana dan menjelaskannya kepada mereka? Oh benar, Li Weiwei suaminya belum muncul kan? Begitu pria tua itu muncul, opini publik pasti akan berpihak pada kita. Semua orang pasti akan mengutuk orang itu yang mengutamakan uang di atas martabat. Apa gunanya kau mengatakan ini sekarang? Kenapa kau tidak cepat bawa kembali selebriti-selebriti itu untukku? Aku adalah pengantin wanita, harus pergi sendiri. Baiklah sayang, tolong jangan khawatir dulu ya. Aku akan pergi sekarang dan memanggil mereka semua kembali. Ayo. Saya juga akan pergi. Kemana semua orang pergi?
Ketua Li mengatakan kerabat kita tidak pantas dan tidak boleh datang. Dia sendiri mengirim undangan ke semua lapisan masyarakat. Mengirimkan undangan. Dia mengundang para ketua dari semua industri untuk datang. Tapi mengapa tidak ada siapa-siapa di sini? Bagaimana aku bisa tahu? Saya baru saja melihat di siaran langsung. Semua orang pergi ke hotel sebelah. Ke pernikahan Li Weiwei. Kenapa tidak bilang dari tadi? Li Weiwei jalan ini. Ketua Wang, apakah Anda di sini untuk pernikahan? Anda datang ke tempat yang salah. Pernikahan Ketua Li ada di sebelah. Ayo cepat. Itu tidak salah kami menerima undangan dari grup Kelutop. Tepat di lokasi ini. Ya kami tidak salah tempat siapa kau. Saya tahu. Bukankah Anda yang bersama Ketua Li yang mengadakan pernikahan? Mantan suami Ketua Li. Hei, apakah Anda tahu cara bicara? Mantan suami apa? Putra saya adalah suami Ketua Li saat ini. Anda datang ke hotel yang salah itu satu hal. Tapi saya tidak menyangka ini. Kalian berdua buta. Ya ini hari ini. Ini adalah hari pernikahan akbar antara keluarga Lin kami. Dan keluarga Li mengatakan hal-hal seperti itu di pernikahan orang lain. Tidakkah Anda takut Ketua Li akan tahu dan menyalahkan Anda? Berhentilah berpura-pura. Kita semua melihat siaran langsungnya. Mantan suami ada di hotel sebelah. Mengadakan pernikahan. Ketua Li berada di hotel Kota Selatan. Mengadakan pernikahan. Dan Anda masih berani datang ke sini dan membuat masalah. Apakah Anda bosan hidup? Baiklah, Ketua Li yang Anda bicarakan. Tidak mungkin Li Weiwei itu kan. Dia hanya seorang pengantar makanan bau. Bagaimana mungkin dia Ketua Li? Benar kalian semua, yang semuanya telah ditipu oleh Li Weiwei. Dia hanya seorang pengemis dari pedesaan. Ketua Li yang asli sedang menunggu di hotel sebelah. Otak seluruh keluarga Anda pasti sudah rusak oleh mantan istri kan? Atau kalian semua disesatkan oleh Ketua Li palsu itu? Dipermainkan. Semua orang yang hadir di sini hari ini menerima 2 undangan. Salah satunya milik Anda, dan yang satunya milik Ketua Li, dan undangan Ketua Li berasal dari grup Kelotap. Secara pribadi diantar oleh Sekretaris Wang. Bahkan ada foto pernikahan Ketua Li di dalamnya. Dia memang pengantin wanita di sini. Pernikahanku? Kapan itu? Mengundang sekumpulan sampah ini. Weiwei, Anda sangat berani. Anda benar-benar berkolusi dengan staf internal Kelotap, menyamar sebagai Ketua Li dan mengirim undangan ke semua orang, memancing semua orang ke sini. Jika Ketua Li mengetahuinya, dia akan menguliti Anda hidup-hidup. Jika kau belum bangun, aku akan memastikan kau bangun dengan benar. Siapa sebenarnya penipu itu? Awalnya, aku ingin menunggu sampai setelah pernikahan untuk datang mencarimu. Tapi aku tidak menyangka kalian akan datang mengetuk pintuku sendiri, meminta dipukuli. Ini, Li Weiwei, kamu berani memukul ibu. Apa kamu bosan hidup? kau benar-benar berpikir memukul ibumu tidak adil. Kalau begitu aku akan membuatnya adil untukmu. Li Weiwei, hari ini Anda menikahi seorang eksekutif tua dari Kelotap. Menikahi eksekutif tua itu. Begitulah cara Anda berhasil menipu semua orang. Begitu Ketua Li menyelidiki, dia akan langsung memecat sampah tua itu. Eksekutif tua itu hanya akan bisa pulang dan bertani. Li Weiwei, untuk mengungguli kami di pernikahan, untuk berada di atas kami, kamu melakukan aksi ini. Orang tua dari keluargamu itu, dia tidak mengosongkan semua uangnya kan? Apa dia bahkan menanggung puluhan juta utang? Seluruh keluargamu. Apakah kalian semua adalah produk incest? Bagaimana aku belum pernah melihat keluarga yang bisa sebodoh ini? Apakah kau pikir siapapun di Kota Selatan bisa menyewa seluruh Kota Selatan hotel dan mampu mengundang superstar dan orang-orang penting? Bisakah itu menjadi seorang eksekutif grup Kelotop yang bisa melakukan itu? Apa maksudmu? Itu berarti aku adalah ketua grup Kelotop. Li Weiwei, kakak Li Weiwei ini. Mungkinkah dia benar-benar Ketua Li? Tidak mungkin. Bagi Ketua Li untuk menghadiri pernikahanmu, itu benar-benar berkah 3 kehidupan. Ketua Wan, apa Anda salah? Sebagai ketua grup Wansheng, bagaimana mungkin Anda menghadiri pernikahan pengantar makanan ini? Apa maksudmu, kurir? Dia adalah ketua grup Kelutop beberapa hari yang lalu. Perusahaan kami bahkan sedang membahas kerjasama dengan grup Kelutop. Ini grup Kelotap. Ada berapa ketua Li? Di seluruh Kota Selatan, hanya ada satu ketua Li dari grup Kelotap. Itu orang ini di sini. Ketua Li, para tamu sudah tiba semua. Sekretaris Wang Jiting. Dia adalah sekretaris pribadi Ketua Li. Dia selalu mewakili Ketua Li dalam pernyataan publik. Saya jelas tidak salah mengenali dia. Sekretaris Wang, dia hanya meniru Ketua Li. Bagaimana mungkin kamu? Beraninya kau memfitnah Ketua Li. Kurasa keluarga Linmu sudah bosan hidup. Bagaimana mungkin? Dia Ketua Li. Kami jelas sudah menyelidiki. Dia hanya seorang udik dari gunung. Itu adalah resume yang kubuat-buat sebelumnya. Aku tidak menyangka kau selalu menganggapnya serius, dan kau bahkan mempersulitku selama 3 tahun penuh.
Tidak mungkin kamu tidak mungkin ketuali. Jika kamu benar-benar ketuali, kenapa kamu mengantar makanan? Selama 3 tahun, kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Tidak masalah jika aku memberitahumu sekarang. Saat itu, aku pikir kau miskin, dan ada perbedaan besar dalam status kita. Aku takut kau akan merasa rendah diri. Itulah mengapa aku rela mengantar makanan selama 3 tahun. Pekerjaan pengiriman itu berlangsung selama 3 tahun penuh. Aku benar-benar tidak menyangka. Keluargamu begitu bodoh? Apa kau tidak menyadarinya? Sejak aku menikah dengan keluarga Lin, bisnis keluarga Linmu maju pesat. Kau mungkin tidak mengenali Li Weiwei yang kau kira penipu itu kan? Mungkinkah kau benar-benar percaya itu? Melalui usaha dan bakatmu sendiri, aku memberitahumu. Aku yang berada di balik layar, membantumu selangkah demi selangkah untuk membuat keluarga Linmu terdaftar di pasar saham. Aku awalnya berniat untuk, pada hari keluarga Linmu go public, mengungkapkan identitasku. Tapi aku tidak menyangka, sifat aslimu yang buruk terungkap begitu cepat. Namun sekarang, kau tidak perlu khawatir tentang kapan keluarga Lin akan go public lagi. Karena selama aku Li Weiwei ada di sini, keluarga Linmu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ketuali, tidak. Kakak ipar kami salah. Kami minta maaf. Seandainya kami tahu lebih awal bahwa Anda adalah ketuali, kami tidak akan pernah memperlakukan Anda seperti ini. Benar kakak ipar, mengingat Anda dan saudara laki-laki saya bersama selama 3 tahun. Tolong beri kami kesempatan lagi. Baik kakak ipar. Seperti ini, Weiwei, ketidaksetiaanku semua karena orang itu merayuku. Aku kehilangan kendali sesaat. Dan itulah mengapa semuanya menjadi tidak terkendali. Weiwei, aku benar-benar mencintaimu. Tolong beri aku kesempatan lagi ya. Weiwei demi Jiting, kau menderita selama 3 tahun. Jadi kau pasti mencintainya. Sekarang kami tahu kami salah. Bagus, membajak di pernikahanku. Tuan Fu, bagaimana mungkin Anda menjadi pengantin pria? Kenapa aku tidak bisa? Saya ketua grup Cloudtop yang terhormat. Bagaimana mungkin aku tidak layak untuk Fujinyan? Sekumpulan sampah, tapi untungnya, kamu salah mengira mata ikan sebagai mutiara, memberiku kesempatan untuk memanfaatkan kelemahan. Tapi tidak semua orang mendapat kesempatan kedua. Penderitaan yang kamu sebabkan pada Weiwei pasti akan dibayar satu persatu. Tidak Tuan Fu ketuali. Aku benar-benar tahu aku salah. Tidak, itu semua karena Jalang itu yang menghasutku melakukan ini. Aku benar-benar tidak pernah bermaksud. Tolong beri aku satu lagi kesempatan ya. Weiwei tidak. Untuk menyakiti Weiwei. Ketuali, aku buta. Aku pantas mendapatkannya, aku pantas mati. Kau berjiwa besar. Kau tidak akan merendahkan diri untuk peduli dengan sampah seperti kami. Hanya satu kata darimu, dan kami di kota selatan tidak akan bisa bertahan hidup. Yang mendorongmu ke jalan buntu bukan orang lain. Itu adalah diri kalian sendiri. Sekarang untuk pernikahan ini, kau pasti berutang puluhan juta kan? Dan kau masih berharap bahwa Weiwei palsu itu akan membantumu menanggung beban. Biarkan aku memberitahumu. Dia adalah putri pembantuku. Dia tidak memiliki kemampuan itu. Setelah pernikahan, semua industri akan memboikot keluarga Lin. Kau sendirian. Weiwei, aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Usir ketiga orang ini untukku. Jangan merusak suasana hati semua orang. Keluar. Mengapa hidup kami begitu sengsara? Baru beberapa hari, hidup seperti orang kaya. Ibu, apakah kita akan miskin lagi? Aku tidak mau. Jika begitu, aku lebih baik mati. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Siapa sangka Li Weiwei adalah ketua Li yang sebenarnya. Keluarga Lin kita akan kehilangan kekayaan yang sangat besar. Semuanya hancur total karena perbuatanmu. Sudah berapa kali kukatakan pada kalian semua, wanita itu palsu, dia palsu. Tidak ada satupun dari kalian yang percaya padaku. Sekarang semuanya sudah berakhir. Kita semua sebaiknya mati saja. Dia berani menipuku ya? Tunggu saja sampai aku mengulitinya hidup-hidup. Pergi. Kenapa butuh waktu begitu lama? Seluruh keluargamu. Apa kalian masih mau menikah? Menikahlah denganku, sialan kau. Lin Jiting, kamu gila. Kau berani menamparku. Apa kau lupa siapa aku? Siapa kau? Bukankah kau hanya putri kepala pelayan Cloudtop Villa? Kau masih ingin membodohiku? Omong kosong apa yang kau katakan? Anak perempuan pelayan apa? Bahkan sekarang kau masih mencoba menipuku. Kau telah menyakitiku begitu parah. Ketika kau membawaku ke Cloudtop Villa sebelumnya, kau sangat gugup. Takut aku akan merusak ini atau merusak itu. Setelah semua itu, tidak ada satupun ini milikmu. Jiting, dengarkan penjelasanku. Baiklah, kalau begitu jelaskan. Kau terus mengatakan kau adalah ketua Li. Dan kau begitu pelit, itu satu hal. Tapi tunjukkan asetmu. Buktikan pada kami. Jiting, dengarkan aku. Aku sungguh tidak berniat menipumu. Itu karena aku terlalu mencintaimu. Aku tahu statusku sendiri tidak pantas untukmu. Itulah sebabnya aku terpaksa melakukan ini. Tolong maafkan aku ya.
Jadi kau benar-benar bukan ketua Lin. Tahukah kau betapa parahnya keluarga Lin kami? Telah dirugikan olehmu. Ibu, meskipun aku bukan ketua Lin, aku masih bisa menggunakan identitas ketua Lin untuk menarik banyak investasi untukmu. Jadi bisakah kita melanjutkan pernikahan ini ya? Aku pasti akan menggunakan identitas ketua Li untuk membawa keuntungan bagi keluarga Li kita. Bahkan sekarang kau masih melamun. Kau masih memikirkan untuk menikah. Aku lebih suka mengatur pemakamanmu. Kau tahu, Ketua Li sudah kembali. Sekarang bukan hanya kota selatan yang tahu siapa Ketua Li yang sebenarnya. Seluruh dunia tahu siapa Ketua Li. Bagaimana mungkin? Dia menghilang selama 3 tahun dan tiba-tiba kembali. Dan seluruh dunia tahu tentang itu. Ini tidak mungkin. Akan ku beritahu. Dia sedang mengadakan pernikahan. Dan disiarkan langsung secara bersamaan. Mungkinkah Li Weiwei adalah... Benar, Li Weiwei adalah ketua Li. Kau bajingan. Kemakmuran dan kekayaan keluarga kita. Semuanya telah kau hancurkan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang yang mengantar makanan adalah ketua Li? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau ingat apa yang Weiwei baru saja katakan? Setelah pernikahan, dia akan sepenuhnya memasukkan keluarga kita ke daftar hitam. Kita harus cepat-cepat dan mengambil semua barang berharga. Kumpulkan semuanya, jual semuanya. Kalau tidak, bagaimana kita akan hidup di masa depan? Masih mencoba kabur? Kembalikan cincin keluarga kami. Kembalikan pada kami. Tidak, cincin berlian itu milikku. Ketua Li, keluarga Lin mengambil gaun pengantin dan cincin berlian. Kembali ke keluarga Lin. Mereka juga mengambil beberapa barang berharga dari rumah mereka. Sepertinya mereka akan pergi ke Pegadaian. Haruskah kita memberitahu Pegadaian? Tidak perlu, aku sudah mengirim pesan. Apapun dari keluarga Lin tidak boleh diterima. Jika keluarga Lin mencari bantuan, jangan bantu mereka. Jika keluarga Lin mencoba pergi, jangan biarkan mereka. Selain itu, aku sudah menyebarkan berita. Keluarga Lin bangkrut. Bahkan jika kita tidak muncul, para penagih utang itu tidak akan membuat mereka mudah. Mulai sekarang keluarga Lin di kota selatan hanya akan bisa bertahan hidup dengan susah payah. Tuan Fu masih sangat pusat perhatian. Kita sudah menikah. Kamu harus memanggilku suami. 2 tahun kemudian. Weiwei. Weiwei. Dari mana datangnya pengemis-pengemis ini pergi sana? Weiwei, tolong biarkan kami pergi. Itu kau. Weiwei. Tolong lepaskan kami. Sekarang tidak ada industri atau profesi yang akan menerima kami. Dan kami terus-menerus dikejar oleh para penagih utang. Kami benar-benar tidak bisa terus hidup seperti ini. Weiwei, rumah kami disita. Selama 2 tahun terakhir kami bersembunyi di mana-mana. Kami benar-benar tidak tahan lagi. Aku mohon padamu, tolong berbelas kasihan. Dan biarkan kami pergi saja. Weiwei, jika kau bisa membiarkan kami pergi, kami akan menjadi sapi dan kudamu di kehidupan selanjutnya. Kami benar-benar tidak bisa hidup kehidupan seperti ini lagi. Larangan saya padamu sudah lama dibatalkan. Aku tidak menyangka kau masih bisa berakhir seperti ini. Ini sepenuhnya karena tindakanmu saat itu. Kau sendiri yang menyebabkannya. Jika kau tidak menjilat Li Weiwei palsu itu saat itu, kau tidak akan berutang jutaan, pun tidak akan dikejar-kejar penagih utang sekarang. Kau pikir dengan menjilat Li Weiwei palsu itu akan membuatmu berkembang seperti ikan di air dan naik ke surga dalam 1 langkah, bahwa kau bisa mengabaikan orang lain dan meremehkan mereka. Justru karena kesombongan dan tiranimu saat itu, kau sekarang sedang diboikot oleh semua industri. Weiwei, demi 3 tahun kebersamaan kita, tolong ampuni kami sekali ini saja ya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sudah 3 tahun, sejak kami makan kenyang, atau tidur nyenyak. Weiwei, demi hubungan ibu anak kita, tolong kasihanilah kami. Bahkan jika kau melihat pengemis sungguhan, kau pasti akan memberi mereka uang, bukan? Ketika aku melihat pengemis, aku memang memberi mereka uang. Tapi kau semacam pengemis tak tahu malu, tanpa belas kasihan siapapun. Untuk apa para penjaga keamanan ini? Usir mereka dari sini sekarang. Aku mohon tolong lepaskan aku. Weiwei. Istriku sudah makan. Mau minum kopi? Aku akan minta Yoyo membuatnya untukmu. Istriku. Apa kamu lelah? Istri ketua. Benar-benar sangat beruntung. Tuan Fu terlalu baik padanya. Dalam 2 tahun sejak mereka menikah, Tuan Fu tidak pernah mengatakan satu kata pun yang kasar. Dan setiap kali dia datang ke perusahaan, Tuan Fu secara pribadi turun untuk menjemputnya. Ini terlalu membahagiakan, bukan? Kapan aku akan seberuntung itu? Kau sebaiknya bangun. Di dunia ini, berapa banyak orang yang seperti Ketua Li yang cakap,
dan sangat kaya. Pernikahan mereka adalah penyatuan orang-orang kuat. Kami hanyalah Cinderella. Hanya bisa bekerja keras. Fu Jinyan, bukankah kita setuju saat itu? Untuk pernikahan palsu, bagaimana aku bisa hamil? Aku tidak pernah menganggap pernikahan kita palsu. Kau menipuku, aku ingin bercerai. Tidak mungkin. Kamu sudah punya anak. Kamu tidak bisa kabur. Wei Wei, aku ingin memberitahumu. Tidak peduli seberapa banyak penderitaan yang kamu derita sebelumnya, di mataku Fu Jinyan, kamu tidak akan pernah ditipu lagi. Dan aku juga ingin memberimu rumah yang benar-benar bahagia dan lengkap.